Ketika bos tampan introvert jatuh cinta dengan karyawan cuek yang selalu membuatnya penasaran. 죄송해요. Pertemuan keduanya terjadi saat si wanita ingin mengungkap tewasnya sang kakak di perusahaan tempatnya bekerja. Namun ia justru bertemu dengan bos yang memiliki kepribadian aneh hingga mengira jika pria itu berhubungan dengan kasus yang sedang ia selidiki. Film dibuka pada malam Natal di pusat keramaian kota Seoul. Seorang wanita cantik berusia 30 tahunan nekat mengakhiri hidup dengan melompat dari gedung tempatnya bekerja. Belum diketahui motif apakah yang menyebabkan dirinya berbuat senekat itu. Namun yang jelas, ia tewas setelah tubuhnya terhempas pada mobil yang sedang terparkir. Kasus itu pun ditutup dan 3 tahun kemudian menampilkan pemuda tampan karismatik bernama Hwan Ki. Ia CEO perusahaan humas yang memiliki sifat introvert parah yang tak mau bersosialisasi dengan orang lain termasuk karyawannya sendiri. Rumor pun tersebar, siapa saja yang berani menatap mata Hwan Ki akan merasa seolah jantungnya membeku karena tatapan Hwan Ki yang sangat tajam dan penuh misteri. Bahkan karena sikap yang selalu tertutup dan jarang berbicara, membuat sekretarisnya yang bernama Kim sangat takut dan kerepotan ketika ia akan menyampaikan hal yang terjadi pada perusahaannya. Ia berjalan mengedap-ngedap dan selalu melepas sepatu agar tidak menimbulkan suara bising yang mengganggu Hwan Ki. 대표님. Saat itu, perusahaan memang sedang disibukkan dengan presentasi untuk proyek pemasaran pertunjukan opera, yang mana Hwan Ki harus hadir pada acara gladi bersih. Hanya pada 1 orang bawahannya, Hwan Ki mau berbicara, yakni kepada sahabat sekaligus wakil CEO perusahaan yang bernama Kang Woo-il. Woo-il lah yang selama ini bekerja keras dan juga menjadi tangan kanan Hwan Ki, yang pada akhirnya reputasi Woo-il meningkat drastis dibandingkan dengan CEO perusahaannya sendiri. 체크만 물량이네. 수고했어요. Dengan percaya diri, Woo-il melakukan latihan presentasi yang membuat karyawan lain terkesan. Mereka pun yakin jika kali ini proyek akan sukses menyaingi para lawan. Namun di luar dugaan, pesaing justru memberikan presentasi yang sama persis dengan materi yang akan disampaikan Woo-il. Mereka pun panik karena tak bisa mempersiapkan materi presentasi baru dalam waktu yang singkat. Di luar dugaan, saat giliran Woo-il melakukan presentasi di hadapan para klien, ia merobek materi yang sebelumnya disiapkan. Karena ia telah memiliki materi yang dibuat secara spontanitas dan ternyata mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Rupanya, ide brilian itu berasal dari Hwan Ki yang bersembunyi di balik ruangan menggunakan hoodie hitamnya. Sebelumnya, Hwan Ki memang sadar jika presentasi Woo-il diciplak oleh pesaing, sehingga ia telah mengantisipasinya. Woo-il kagum karena ternyata Hwan Ki memiliki strategi yang matang yang tak pernah ia sadari. 이것도 저것도 다 안 하면 대체 뭘 하라고? Sementara itu di lain sisi, seorang gadis opera yang sedang naik daun bernama Rowoon. Selain cantik dan berbakat, ia memang selalu energik dan terus bersemangat. Sudah bertahun-tahun Hwan Ki adalah penggemar berat Rowoon sehingga ia tak lupa untuk datang dan menonton opera yang dimainkan gadis itu. Ia juga memberikan bunga meskipun sampai saat ini Hwan Ki belum bersedia untuk bertemu secara langsung dengan Rowoon. Setiap kali ia mengumpulkan keberanian, ia selalu kabur dan merasa dirinya belum percaya diri hingga lagi dan lagi selalu menutupi wajahnya. Padahal di saat itu, Rowoon sangat berharap pengagum rahasianya yang ia sebut sebagai Mr. Smith datang menemuinya. Ia sangat penasaran dengan sosok yang selalu membuatnya bertahan sampai sejauh ini. Namun ternyata hari itu adalah hari terakhir Rowoon bekerja sebagai pemain opera. 그만두는 이유가 뭔데? 왜 갑자기 재미없게 구는 거냐고 왜? Menyadari kondisi introvertnya yang semakin parah, Hwan Ki seringkali berkonsultasi dengan seorang psikiater. Namun mengingat kondisinya yang sangat antisosial, konsultasi itu sering dilakukan di sembarang tempat dan dibatasi oleh tembok pemisah. Psikiater berkata agar sebaiknya Hwan Ki berusaha sekali saja untuk mengungkapkan perasaannya pada gadis yang ia kagumi. Karena ia yakin untuk selanjutnya Hwan Ki tak akan kesulitan karena sudah terbiasa.
Psikiater bahkan mengumpamakan hal itu layaknya orang yang baru saja belajar bersepeda. Ia berpesan agar Hwan-ki harus sering berlatih. 페달 한번 딱 밟고 나면 그 다음부터 지가 안 넘어지고 막 쭉쭉 나가잖아요. Saat berolahraga, Hwan-ki selalu mengucapkan kalimat yang psikiater itu ajarkan, hingga sempat membuat para gadis yang ada di tempat tersebut salah paham. Hal itu justru semakin membuat Hwan-ki merasa frustasi. Saat di lift kantor, Hwan-ki bertemu dengan Woo-il. Woo-il menyayangkan sikap Hwan-ki yang tidak datang ke acara pesta kantor untuk merayakan keberhasilan presentasi mereka. Sebenarnya di malam itu Hwan-ki datang, namun begitu mendengar dirinya menjadi bahan omongan karyawan, Hwan-ki mengurungkan niatannya. Terlebih saat itu, mereka memuji Woo-il yang sangat berperan dalam kemajuan perusahaan. Hwan-ki tak menyangka jika sekretarisnya yang bernama Kim Gyuri memutuskan untuk resign karena tak nyaman bekerja pada bos yang terkenal aneh, dingin, dan selalu membuatnya tertekan. Namun kali ini, Woo-il berhasil meminta sekretaris untuk bersabar sebentar lagi. Suatu hari Hwan-ki memutuskan untuk menyatakan perasaannya pada Rowoon jika ia adalah penggemar beratnya. Ia merubah penampilannya dengan datang ke salon mahal. Saat di perjalanan, akibat terlalu banyak melatih diri dan membayangkan momen bertemu dengan Rowoon, Hwan-ki hilang kendali yang membuat mobilnya menabrak mobil yang ada di hadapannya. Betapa terkejutnya Hwan-ki karena gadis yang keluar dari mobil yang ia tabrak adalah Rowoon. Seketika pikirannya pun buyar dan beranggapan ia belum siap untuk bertemu Rowoon yang sebenarnya sudah ada di hadapannya. 지금? 왜 하필 지금인가? Sifat introvert Hwan-ki kembali muncul, bahkan ia tak ingin membuka kaca mobil dan hanya memberikan uang kompensasi. Rowoon yang tak terima akan hal itu langsung mengejar Hwan-ki dan pada akhirnya sampai di sebuah perusahaan tempat di mana Rowoon juga akan bekerja di sana. Dari keterangan security, Rowoon baru tahu jika mobil yang menabraknya adalah milik CEO. Ia pun berniat menemui dan meminta pertanggungjawaban karena menganggap uang bukanlah penyelesaian. 나 첫날은 좀 얌전히 있으려 그랬더니만. Rowoon lalu naik ke lantai paling atas dan langsung masuk ke ruang kerja Hwan-ki karena saat itu sekretaris tak ada yang berjaga. Hwan-ki yang baru saja mandi pun dibuat terkejut karena ada orang asing di dalam ruangannya. Rowoon membalikkan badan sementara Hwan-ki menggunakan pakaiannya. Ia lalu memperkenalkan diri dan membahas mengenai kecelakaan yang baru saja terjadi. Namun Hwan-ki terus saja menghindar dan berusaha sekuat tenaga untuk menutupi wajahnya. Hingga terjadi keributan yang kemudian dihentikan oleh sekretaris Kim. Karena saat itu, Rowoon berusaha membuka penutup wajah Hwan-ki. Ia meminta Rowoon untuk segera keluar karena telah lancang masuk tanpa izin. Dan seharusnya Rowoon menyelesaikan masalah ganti rugi kecelakaan pada bagian asuransi. Terlebih, sekretaris berkata jika bos mereka adalah orang yang sangat misterius. 안에서 이상한 거 못 봤어요. Setelahnya Rowoon menemui senior karena hari ini adalah hari pertamanya bekerja. Mereka lalu mengadakan acara perayaan pegawai baru dengan bernyanyi dan minum di sebuah klub. Keceriaan dan kemampuan Rowoon yang bisa mencairkan suasana cukup membuat Woo-il terkesima. Meskipun sebenarnya kemampuan Rowoon sempat dianggap sebelah mata oleh seorang karyawan karena lulusan pendidikannya. Saat ada kesempatan, Rowoon berbincang dengan Woo-il mengenai CEO mereka yang memiliki kepribadian aneh. 미친 척 질러보는 중인데? Keesokan harinya saat bekerja, Rowoon mengumpulkan informasi mengenai Hwan-ki dari seorang security, yang mana Hwan-ki dikenal memiliki kebiasaan mengerikan yang pernah memesan pisau di tengah malam entah digunakan untuk apa. Rowoon juga mulai menjalin kedekatan dengan sekretaris Hwan-ki dengan mengajaknya minum teh herbal. Sekretaris Kim mengaku jika sebenarnya ia merasa di ujung tanduk untuk melayani bos seperti Hwan-ki. Pernah suatu ketika, ia melihat Hwan-ki menyeret karung yang semakin membuat sekretaris penasaran apakah isi karung tersebut. Kecurigaan Rowoon pun semakin menjadi-jadi jika Hwan-ki adalah seorang psikopat. 결벽증 그리고 칼. Ternyata alasan Hwan-ki mengumpulkan pisau karena ia memang gemar memasak, sehingga membutuhkan beragam pisau sesuai dengan fungsinya. Dan karung yang ia bawa rupanya berisi lobak yang sebenarnya akan Hwan-ki masak dan berniat mengajak sekretarisnya makan bersama. Namun karena terlanjur menilai bosnya sebagai sosok yang menakutkan, ajakan makan siang itu justru ditolak oleh sekretaris Kim. Padahal saat itu ia sudah sangat lapar bahkan sampai asam lambungnya kumat.
Sementara itu di dalam ruangannya, Hwan Ki sudah menyiapkan menu spesial dan pada akhirnya berujung ia makan sendirian. Beberapa jam berlalu, Sekretaris Kim tak bisa lagi menahan sakit perut karena ia terlambat makan. Namun, ia tak berani izin kepada Hwan Ki karena salah mengira jika Hwan Ki menyuruhnya untuk standby dan melarangnya beristirahat. Secara kebetulan, Rawun mengetahui jika Sekretaris Hwan Ki nyaris pingsan. Ia pun segera membawanya ke rumah sakit. Di waktu yang bersamaan, Hwan Ki ternyata sedang mengunjungi kedua orang tuanya. Mereka sangat bahagia melihat kedatangan Hwan Ki, termasuk adik Hwan Ki yang bernama Yisu. Karena sudah lama Hwan Ki memang jarang menemui keluarganya dan selalu menghindar. Yisu bahkan membantu kakaknya merapikan diri termasuk mencukur rambut. Ia bertanya apakah saat ini Hwan Ki sudah memiliki kekasih. Saat itu Hwan Ki mendapat kabar dari Woo-il jika Sekretaris Kim masuk ke rumah sakit karena ia mengalami penyakit asam lambung dan kelelahan akibat bekerja. 얼마나 안 좋은데? Rawun yang melihat Sekretaris Kim sedang dirawat seketika mengingatkannya pada mendiang sang kakak yang mengakhiri hidup di gedung kantor. Dan itulah alasan mengapa Rawun masuk ke dalam perusahaan Hwan Ki karena dirinya ingin mengungkap masalah yang menimpa sang kakak. Saat ini Rawun merasa jika Hwan Ki adalah seorang yang kejam yang membuatnya bertekad untuk mengungkap jika kematian sang kakak berhubungan dengan Hwan Ki. Namun sebaliknya, Hwan Ki merupakan pria baik yang selalu memberikan Rawun bunga ketika ia usai melakukan pertunjukan opera. Yang mana bunga pemberian Hwan Ki sangat berarti bagi Rawun sebab ketika dirinya terpuruk, bunga pemberian Hwan Ki lah yang selalu membuatnya bersemangat dan kembali bangkit. Meskipun sampai saat ini, Rawun masih tak mengetahui jika bunga itu diberikan oleh Hwan Ki karena Hwan Ki sendiri menggunakan nama samaran yakni Mr. Smith. Bahkan di malam itu, Hwan Ki masih sempat datang untuk menonton opera Rawun, namun sayang gadis itu sudah mengundurkan diri. 채로운 그만뒀어요. 어째서? Keesokan harinya, Hwan Ki memberanikan diri untuk bertemu dengan sekretarisnya di rumah sakit. Ia meminta maaf dan mengaku jika selama ini menderita gangguan antisosial, sehingga ia tak bisa berinteraksi dengan orang lain. Ia juga merasa bersalah karena membuat sekretarisnya terus bekerja sampai lupa makan. Hwan Ki saat itu berjanji akan menanggung biaya rumah sakit dan mencarikan psikiater untuk sekretarisnya apabila wanita itu merasa trauma memiliki bos seperti Hwan Ki. Mendengar ucapan tersebut, Sekretaris Kim merasa sedih karena selama ini ia selalu berprasangka buruk terhadap Hwan Ki. Namun tanpa diduga, berita tentang Hwan Ki yang memperlakukan sekretaris secara semena-mena kini telah tersebar di internet. Berita itu pun terdengar di telinga ayah Hwan Ki yang sedang bermain golf. Keadaan di kantor pun semakin ricuh karena semua karyawan sibuk menerima telepon dari media untuk mengkonfirmasi kebenarannya. Hwan Ki yang tak mengetahui apa-apa mengenai berita tersebut terlihat begitu khawatir ketika para wartawan tiba-tiba datang. Dan beruntungnya wartawan tak sempat mengenali Hwan Ki dan masalah itu langsung ditangani oleh Woo-il. Rawun yang kebetulan ada di perusahaan langsung mengejar Hwan Ki yang akan kabur ke dalam lift. Namun ketika akan menanyakan apakah benar pria itu adalah Hwan Ki, Woo-il datang dan meminta Rawun untuk pergi menggunakan lift lain. 미안하지만 채로운 씨는 다른 엘리베이터로. Saat itu Hwan Ki merasa aneh mengapa di perusahaannya selalu ada Rawun. Ia pun mencoba menanyakan hal itu kepada Woo-il. Woo-il menyebut jika Rawun merupakan salah satu karyawan baru. Hwan Ki terheran mengapa Rawun yang merupakan seorang pemain opera berbakat justru memilih bekerja di perusahaannya. Namun sebelum ia mencari tahu mengenai tujuan Rawun bekerja di sana, Hwan Ki terlebih dulu harus membereskan masalahnya. Ia kemudian bertemu dengan Sekretaris Kim dan memberikan saran kepadanya agar tidak mengakui apapun karena dengan hal itu ia bisa selamat dari pemecatan. Setelahnya, Hwan Ki datang ke rooftop gedung dan ia mengingat jika apa yang menimpa pada Sekretaris Kim sama persis dengan apa yang terjadi pada kakak Rawun 3 tahun silam. Sebelum wanita itu mengakhiri hidup, ternyata Hwan Ki sempat mengabaikan dan berubah sikap semenjak kakak Rawun terlibat kesalahpahaman dengannya. 지금
Sampai saat ini pun, Hwan Ki selalu merasa bersalah dan hanya bisa meminta maaf. Yang tak lama kemudian, datanglah Rowoon ke rooftop gedung. Seketika kedatangan Rowoon membuat Hwan Ki terkejut dan membuatnya nyaris terjatuh. Beruntungnya dengan cepat, Rowoon mendekap Hwan Ki yang membuat pria itu sangat gugup. Dengan sikap agresif yang selalu Rowoon lakukan kepadanya, Hwan Ki bahkan tak berani untuk menatap mata Rowoon yang saat itu menindih tubuhnya. Ia langsung kabur dan kembali ke ruang kerja. Hwan Ki yang merasa semua masalah yang terjadi karena ulahnya berniat bertanggung jawab dan meminta maaf secara langsung di hadapan wartawan. Ia juga ingin memperlihatkan identitasnya untuk pertama kali di hadapan semua orang. Namun ketika akan melakukan pengakuan, Woo-il langsung mencegahnya sebab dirinya tak ingin peristiwa 3 tahun silam akan kembali diungkit. 너 이 꼴로 뭘 어쩌라고? Woo-il ternyata sudah memiliki rencana tersendiri untuk mengurus masalah ini. Ia menyebut kepada media jika sebagai bentuk pertanggungjawabannya, Hwan Ki akan turun dari jabatannya sebagai CEO. Awalnya Hwan Ki menolak usul tersebut karena ia akan bertanggung jawab sendiri dengan masalah yang sudah ia sebabkan. Woo-il tiba-tiba tersulut emosi dan berkata, apakah Hwan Ki bisa melakukannya di hadapan semua media? Mengingat setiap kali bertemu dengan seseorang, Hwan Ki selalu ketakutan dan gelisah. Pada akhirnya, tekad Hwan Ki untuk mengakui kesalahannya pun ia urungkan. Ia lantas menyuruh Woo-il untuk membereskan masalah ini. 그래야지 나도 그럴 생각이었어. Woo-il kemudian membawa sekretaris Kim untuk mengaku di depan wartawan jika berita mengenai keburukan Hwan Ki yang semena-mena tidaklah benar. Sebab ternyata Hwan Ki datang ke rumah sakit untuk menjenguknya dan menunjukkan perhatian sebagai seorang atasan. Sepertinya sekretaris Kim memang sudah diberi sejumlah uang untuk mengatakan hal tersebut. Rowoon merasa jika pengakuan sekretaris Kim adalah palsu. Ia bahkan menduga jika wanita itu diintimidasi oleh Hwan Ki. 사내 벤처라니. Merasa tak terima karena menurutnya Hwan Ki ingin lepas tangan dari masalah yang terjadi, ia pun mengkonfirmasi masalah ini kepada sang sekretaris. Namun, sekretaris Kim menyebut jika dirinya sama sekali tidak berbohong mengenai Hwan Ki yang menjenguknya ke rumah sakit. Ia terpaksa menerima suap sebab saat ini sedang membutuhkan uang untuk melunasi hutang keluarganya. Ucapan sekretaris mengingatkan Rowoon kepada mendiang kakaknya yang mungkin saja akan melakukan hal yang sama jika berada di posisi sekretaris Kim. 일자리 그 팔아먹을 게 영어밖에 안 남았는데. Sejak saat itulah sekretaris Kim mengundurkan diri dan di waktu yang bersamaan Hwan Ki justru sedang mendapatkan hukuman dari ayahnya karena ia dinilai kurang kompeten untuk meneruskan perusahaan. Ayah Hwan Ki mengajak putranya bermain tenis di rooftop gedung dan sengaja melempar bola ke arahnya yang membuat pundak Hwan Ki lebam. Ia juga mengajak Hwan Ki ke sauna dan melatih putranya untuk bersosialisasi dengan orang lain. 너도 사람들과 잘 부대끼고 살아. Mengingat posisi sekretaris Hwan Ki kini sedang kosong, para karyawan justru bergosip jika semua orang yang berada di dunia ini tak ada satupun yang bersedia menjadi sekretaris Hwan Ki yang dikenal memiliki sifat aneh dan arogan. Ternyata hal itu didengar oleh Hwan Ki dari balik ruangan, dan tanpa diduga, Rowoon justru mengajukan diri sebagai sekretaris. Hal itu membuat senior tak habis pikir karena Rowoon adalah orang baru. 한다 하니까 자꾸 딴 생각 들지. Suatu hari Rowoon ditugaskan untuk membawakan barang yang akan dijadikan properti pemotretan. Secara tak sengaja, ia malah bertemu kembali dengan Hwan Ki yang ia kira adalah kurir baru di perusahaan. Dengan polosnya, Rowoon justru langsung memberikan barang tersebut tanpa mengetahui jika Hwan Ki adalah CEO perusahaan. Hwan Ki yang tak mau menjelaskan jabatannya dalam perusahaan tak bisa menolak permintaan Rowoon. Namun karena jalanan macet membuat Hwan Ki terlambat datang ke lokasi pemotretan. Dan karena hal itulah Rowoon dimarahi oleh para senior sebab barang yang seharusnya ia bawa merupakan barang mahal dan yang lebih parahnya lagi, Rowoon menyuruh kurir yang tidak ia ketahui namanya. Senior menyuruh Rowoon untuk segera mencari kurir yang dimaksud karena ia terancam akan dilaporkan ke polisi karena dianggap telah berkomplot dengan kurir gadungan. 엄청난 고가의 명품이니까 안 되겠다.
Rawun kemudian bergegas mencari Hwan Ki agar barang-barang properti cepat ditemukan. Ternyata Hwan Ki juga melakukan apa yang ia bisa. Bahkan ia sampai berlari untuk tiba di lokasi karena saat itu ia tak mampu menerjang kemacetan menggunakan mobilnya. Ketika Hwan Ki melihat Rawun yang berlari ke arahnya, ia melihat motor pengantar makanan yang akan menabrak Rawun. Dengan sigap Hwan Ki langsung mempercepat larinya demi menyelamatkan gadis tersebut. Namun hal itu berujung Rawun terjatuh setelah Hwan Ki mendorongnya untuk menghindari pemotor. Padahal pengantar makanan itu sama sekali tidak membahayakan Rawun karena ia akan menuju kepada 3 orang wanita yang sedang menunggu makanannya diantar. Hwan Ki langsung kabur ketika semua karyawan termasuk Woil mengetahui adanya keributan. Beberapa hari kemudian, setelah jabatannya dicopot dan ayah Hwan Ki menginginkan putranya berubah, ia kemudian membuat kebijakan yakni merenovasi ruang kerja Hwan Ki dan memberikan jabatan baru sebagai ketua divisi Silent Monster. Hwan Ki yang baru tahu jika ruangannya dirubah mencoba melakukan protes kepada Woil sebab dirinya belum siap jika harus berhadapan dengan karyawan yang telah dipilih untuk membantunya. Namun karena itu adalah perintah sang ayah, Hwan Ki hanya bisa menurutinya. 이 공간이 상징적으로 위압감을 좀 줬으니까. Karyawan yang dipilih oleh Hwan Ki justru membuat Woil terheran sebab nama-nama yang diminta untuk membantunya adalah karyawan yang kurang berprestasi dan bahkan selalu membuat masalah. Tanpa Woil ketahui, ternyata Hwan Ki mengetahui semua informasi mengenai karyawannya dan meyakini jika mereka yang telah dipilih adalah orang yang sebenarnya sangat berpotensi, termasuk seorang sekretaris yang sebelumnya resign. 어차피 버릴 카드 나한테 버리라고. Karyawan yang ditunjuk oleh Hwan Ki adalah Yuhi yang sering terlambat bekerja, namun ia sangat perhatian pada rekannya. Sementara Sunbong yang dikenal selalu mengkritik, namun sebenarnya ia sangat ahli dalam bidangnya, serta satu pria lain berambut pirang. Namun tanpa diduga, Woil memasukkan nama Rawun, yang tentu saja saat mereka bertemu, Hwan Ki langsung menutupi wajahnya dengan hoodie. Ia merasa belum siap untuk berhadapan dengan Rawun dan rekannya yang lain. Namun Woil justru sengaja membuka penutup wajah Hwan Ki yang membuat 5 karyawan pada akhirnya bisa melihat wajah asli dari CEO perusahaan mereka. Sementara Rawun sangat terkejut dan tak menyangka karena orang yang ia kira adalah kurir baru ternyata merupakan CEO perusahaan. Hwan Ki yang belum terbiasa dengan ruangannya yang begitu banyak orang hanya bisa diam dan tak melakukan apapun. Hal itu membuat karyawannya merasa canggung karena tak ada pembicaraan yang berarti. Dengan suara pelan, Hwan Ki menyuruh karyawannya untuk bekerja lebih rileks tanpa mempedulikan adanya dirinya. Namun hal itu justru didengar berbeda oleh Yuhi dan mengira jika Hwan Ki menyuruh mereka untuk mendekatkan mejanya ke arah Hwan Ki. 그거 아니고. Rawun yang tak terbiasa dengan suasana yang kaku kemudian berinisiatif mengajak karyawan untuk melakukan perayaan kecil sebagai tanda pembentukan divisi yang baru. Ia membeli kopi dan beberapa kue. Namun ketika Hwan Ki meminum kopi yang dibelikan Rawun, dirinya tak kuat sebab kopi tersebut sangat pahit. Berniat menambahkan gula, Hwan Ki buru-buru pergi ke dapur karena tak mau melihat karyawannya salah paham ketika dirinya memuntahkan kopi tersebut. Namun hal itu justru disalahartikan oleh semua karyawan, termasuk Rawun. Ketika ia melihat sendiri Hwan Ki membuang kopinya sembari berkata jika bosnya tak memiliki empati sama sekali dengan membuang kopi yang telah mereka beli. Tak ingin Hwan Ki merasa bersalah, Hwan Ki berniat mengambil pisau untuk memotong kue. Rawun terkejut saat ia membuka lemari dapur yang ternyata banyak sekali pisau yang sengaja dikoleksi oleh Hwan Ki yang hobi memasak. Sementara Rawun percaya dengan rumor jika Hwan Ki adalah seorang psikopat yang menyebabkan mendiang kakaknya tewas. Pada akhirnya Hwan Ki keluar dari ruangan karena ia merasa sesak dengan banyaknya karyawan yang ada di ruangannya. Hwan Ki lalu pergi ke parkiran mobil dan terlihat meluapkan kekesalannya. Saat itu dirinya tak sengaja melihat jika Woil sedang mengajak Rawun untuk masuk ke dalam mobilnya. Karena sebelumnya Rawun memang ingin membicarakan suatu hal dengan Woil. 여쭤보고 싶은 게 있는데 잘 됐네.
Kedekatan antara Woil dan Rowoon mengingatkan Hwan Ki pada kejadian 3 tahun silam ketika Ji-hye dan Woil berada dalam satu mobil dan sedang bermesraan. Takut terjadi apa-apa dengan Rowoon, Hwan Ki lalu menghubungi Woil, namun Woil mematikan telepon dengan alasan sedang menyetir. Melihat Rowoon pergi dengan Woil membuat pikirannya tak karuan. Ternyata tujuan Rowoon mendekati Woil sebab Rowoon ingin mengetahui banyak hal tentang Hwan Ki. Sementara tujuan Woil sendiri membawa Rowoon adalah untuk mengenalkannya pada seorang artis senior. Karena menurut Woil, artis yang sedang terkena skandal tersebut sangat cocok untuk menjadi klien pertama Silent Monster. Namun Hwan Ki yang tak mengetahui tujuan Woil terlihat kesal saat di ruang kerjanya. Hal itu membuat semua karyawan menyuruh Rowoon untuk segera kembali, sebab Hwan Ki terlihat marah mengetahui Rowoon pergi tanpa pamit. 채로운 씨는 어디 소속입니까? Mendengar perintah dari senior, Rowoon kembali ke kantor. Namun setibanya di sana, ia justru diabaikan oleh Hwan Ki dan menyuruh Rowoon untuk membereskan kue yang baru saja mereka makan. Hal itu membuat Rowoon kesal karena Hwan Ki hanya ingin mengerjainya. Setibanya di rumah sekaligus tempat usaha cukur rambut ayahnya, Rowoon masih saja kesal. Terlebih hubungannya dengan sang ayah kini terasa hambar dan hanya menanyakan apakah Rowoon sudah makan atau belum. Rowoon bisa kembali tersenyum ketika melihat sebuah buket bunga pemberian Mr. Smith. 근데 어쩌죠, 스미스 씨? Beberapa saat kemudian, Rowoon dipanggil untuk kembali ke kantornya. Dan seperti biasa, ia dikejutkan dengan kemunculan Hwan Ki yang bagaikan seorang psikopat. Padahal saat itu, Hwan Ki hanya ingin memotong ikan fermentasi. Setelahnya, Woil datang membawa artis senior yang akan dijadikan klien mereka. Hal itu membuat semua karyawan sangat bersemangat sebab mereka memiliki klien yang bahkan seorang artis idola. Hwan Ki yang melihat ruangannya berantakan hanya bisa memendam kekesalan. Setelah mendengar penjelasan si artis mengenai skandal yang dituduhkan kepadanya, Hwan Ki dengan pendekatan yang ia lakukan berhasil dengan mudah menyelesaikan semua kasus tersebut. Dan ternyata Rowoon melihat hal itu dan dirinya merasa penilaiannya selama ini terhadap Hwan Ki sangatlah salah. Sebab Hwan Ki ternyata orang yang sangat baik, namun ia tak bisa mengekspresikan kebaikannya mengingat sifatnya yang sangat tertutup. Hingga suatu ketika Rowoon pun bertanya mengapa Hwan Ki terlihat merasa bersalah seolah dirinya telah melakukan sebuah kesalahan yang fatal. 누구한테 한 말이었어요? Hwan Ki teringat kepada masa lalunya ketika kakak Rowoon meninggal, yang mana setelah kematian wanita itu, keluarga Rowoon yang awalnya hidup bahagia mendadak kehidupannya penuh dengan penderitaan. Terlebih lagi, Rowoon sangat terpuruk karena kehilangan kakak yang ia sayangi. Rowoon bahkan merasa jika dunianya telah hancur dan tidak memiliki semangat hidup. Itulah yang menyebabkan Hwan Ki selalu merasa bersalah sampai saat ini. Ia juga menganggap jika dirinya lah yang telah mengakibatkan kakak Rowoon melakukan bunuh. Keesokan harinya, Rowoon yang kini mulai penasaran dengan Hwan Ki mencoba untuk mencari tahu hal yang selalu dikerjakan oleh Hwan Ki ketika sedang seorang diri. Rowoon sengaja datang ke kantor lebih awal untuk mengintip apa saja yang dilakukan Hwan Ki. Saat itu ia tak menyangka jika Hwan Ki yang terkenal sangat dingin justru sedang asyik ngeden dengan energik yang membuat Rowoon menggosok-gosok matanya karena ia tak percaya dengan apa yang ia lihat. Namun ketika melihat untuk kedua kalinya, Hwan Ki kini sudah kembali ke tempatnya seperti biasa. Merasa belum yakin dengan kepribadian Hwan Ki, Rowoon sangat ingin tahu mengenai hal apapun yang Hwan Ki lakukan termasuk hobinya. Saat jam pulang kantor, dirinya sengaja diam di basement untuk mengikuti Hwan Ki, yang mana Rowoon kemudian melihat jika pria itu ternyata tak selalu berada di ruangannya. Karena tanpa sepengetahuan karyawannya, Hwan Ki ternyata diam-diam pergi ke pusat olahraga untuk bermain tenis seorang diri. Rowoon yang melihat itu dengan matanya merasa tak percaya jika Hwan Ki ternyata mahir dalam berolahraga. Namun ketika Rowoon menyapanya, sikap Hwan Ki langsung kembali acuh dan tiba-tiba menjadi gelisah. Tak nyaman dengan kedatangan orang lain, Hwan Ki langsung pergi meninggalkan Rowoon. Rowoon merasa heran mengapa Hwan Ki selalu bersikap demikian. Saat di kantor, Hwan Ki merasa tak nyaman dengan apa yang dilakukan oleh Rowoon. Terlebih, gadis itu selalu ingin tahu dengan urusan pribadinya.
Wan Ki kemudian curhat kepada Woo Il dan saat itu Woo Il berjanji akan membantu Wan Ki jika ia merasa risih dengan keberadaan Rowoon. Ia rupanya ingin menjadikan Rowoon sebagai stafnya. Mendengar hal itu, Wan Ki justru keberatan. Ia menyuruh Woo Il agar tidak melakukannya sebab ia akan mengurus Rowoon dengan caranya sendiri. 아예 회사에서 내보내는 게 좋겠어. Keesokan harinya, Wan Ki melihat Rowoon kembali pergi dengan Woo Il. Kejadian itu pun justru membuat perasaannya semakin galau. Meski sebenarnya tujuan Rowoon selalu bertemu dengan Woo Il karena ia ingin mengetahui informasi mengenai Wan Ki. Rowoon merasa jika Wan Ki merupakan bos divisi namun tidak bertindak apa-apa untuk membuat divisinya sukses. Sementara Woo Il sendiri sepertinya memiliki ketertarikan kepada Rowoon yang cantik dan polos. Woo Il seolah sengaja memanfaatkan keingintahuan Rowoon tentang Wan Ki agar ia bisa jalan berduaan. Bahkan Woo Il sengaja memperlihatkan jika dirinya merupakan orang yang sangat berpengaruh di perusahaan. Saat itu ia bahkan mengenalkan beberapa klien penting kepada Rowoon. 채로운이라고 합니다. 잘 부탁드립니다. Saat Rowoon pulang ke rumahnya, dirinya kemudian teringat mengenai tujuannya untuk bekerja di perusahaan Wan Ki, yang tak lain adalah untuk mencari tahu penyebab kakaknya melakukan bondir. Rowoon merasa kakaknya tak mungkin mengakhiri hidup jika tidak ada sesuatu yang mendorongnya untuk bertindak sebodoh itu. Sebab kakaknya dikenal di keluarga memiliki kepribadian yang baik dan selama ini tidak memiliki masalah ataupun musuh. Keharmonisan keluarga Rowoon seolah kini hanya tinggal kenangan saja. Bahkan semenjak kematian kakak Rowoon, hubungannya dengan sang ayah menjadi renggang. Keesokan harinya saat di kantor, ketika situasi dingin, sepertinya Rowoon dan rekan-rekannya dibuat terkejut karena tiba-tiba Wan Ki untuk pertama kalinya menyuruh sesuatu kepada mereka. Wan Ki memberi perintah agar tak lagi menemui siapapun yang tentu saja perintah itu tak masuk akal. Rowoon justru mengabaikan perintah Wan Ki dengan menjawab telepon dari seseorang. Hal itu pun membuat Wan Ki semakin kesal, terlebih karena perintah itu memang sengaja ia berikan untuk Rowoon yang selalu pergi dengan Woo Il. 사람 쫓아다닐 시간에 제자리에서 자기 일하세요. Ternyata panggilan telepon kepada Rowoon barusan adalah dari seorang CEO perusahaan ramen yang dikenalkan Woo Il semalam. Rupanya klien tersebut ingin menggunakan jasa divisi Silent Monster. Wan Ki yang kebetulan berada di sana langsung dibujuk oleh Rowoon untuk mengambil job itu. Dengan langkah awal, ia menemani CEO bermain tenis dinding seperti yang biasa Wan Ki lakukan. Hal itu tentu saja langsung ditolak oleh Wan Ki, meskipun pada akhirnya Wan Ki justru datang ke pusat olahraga. Di momen itu sifat introvert Wan Ki kembali muncul. Ia tidak melakukan balasan bola dari CEO yang membuat pria itu kesal karena merasa dipermainkan. Hingga pada akhirnya Wan Ki melihat jika CEO itu menggoda Rowoon. Seketika ia berubah tegas yang mana dengan sekali pukulan bola langsung mengenai wajah sang CEO yang membuatnya terluka. Akibat peristiwa itu, CEO harus dibawa ke rumah sakit dan batal menggunakan jasa divisi mereka. Bahkan Woo Il harus turun tangan untuk membereskan masalah yang dilakukan oleh Wan Ki. Wan Ki yang merasa jika Woo Il selalu memanfaatkan masalahnya untuk membuat reputasinya semakin naik, kemudian mengatakan pada Woo Il untuk tidak terlalu serakah dan tak lagi ikut campur dalam urusannya. Seolah ucapan Wan Ki adalah benar, Woo Il beralasan jika semua yang dilakukan adalah demi melindungi karyawan. Selama ini, Wan Ki tak bisa melakukan hal tersebut karena ia selalu membuang waktu dan kesempatan yang ada. Meskipun marah mendengar perkataan itu, Wan Ki tak bisa menjawab karena memang apa yang dikatakan Woo Il ada benarnya. Terlebih, divisi Silent Monster yang ia pimpin masih belum bisa menunjukkan kemajuan. Yang mana hal itu pun membuat kelima karyawannya terancam dipecat. Setelah masalah yang terjadi, Wan Ki langsung bekerja keras seorang diri dengan melakukan riset mengenai ramen. Hingga saat kelima karyawannya masuk ke ruangan, mereka yang biasanya selalu berdiam diri seharian karena tak ada pekerjaan, kini dibuat terkejut sebab tiba-tiba Wan Ki menunjuk Yuhi untuk melakukan presentasi. Namun karena sudah terlalu lama Yuhi tidak melakukan presentasi, dirinya terlihat kebingungan dengan perintah Wan Ki yang terkesan mendadak. Hingga saat hari presentasi pun dimulai, masalah kembali muncul ketika Yuhi terlambat dan kemungkinan tak bisa datang tepat waktu. Merasa tidak memiliki pilihan lain, Wan Ki kemudian bergegas untuk pergi.
Namun Rowan dan lainnya justru mencegah Hwan Ki dan menyuruh bos mereka itu untuk melakukan presentasi dan menggantikan tugas Yuhi. 수수께끼 같은 은한기에 화려한 데뷔. Ketika Hwan Ki melakukannya, dirinya langsung merasakan gangguan panik dan gugup di hadapan semua orang. Melihat itu, Rowan gelisah karena tak menyangka jika Hwan Ki mengalami demam panggung. Karena tak kuat, Hwan Ki langsung pergi dan mengunci diri di ruangannya. Kejadian itu membuat semua karyawan merasa bersalah karena telah bertindak gegabah dengan menyuruh atasannya untuk melakukan presentasi. Bahkan kini, ruangan tempat mereka bekerja telah dikunci oleh Hwan Ki. Woo-il yang biasanya bisa membujuk Hwan Ki pun gagal melakukannya. 당분간 혼자 있게 해주는 게 좋겠어요. Semua karyawan merasa menyesal dan mencoba merundingkan masalah itu di kafe sembari minum-minum. Karena keasyikan ngobrol, mereka pun justru mabuk parah, di mana Rowan tanpa sadar justru menghubungi Hwan Ki. Mengetahui jika bawahannya mabuk, Hwan Ki bergegas pergi untuk menyusul mereka. Hwan Ki justru dibuat repot sebab ia harus membawa satu persatu karyawan agar bisa pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan yang terakhir, Hwan Ki harus berhadapan dengan Rowan yang sangat agresif jika dirinya sedang terpengaruh minuman. Saat itu Rowan berkata, mengapa Hwan Ki selalu merendahkan karyawan seolah mereka tak berguna. Namun Hwan Ki sok selalu melindungi karyawan di belakang mereka. Sebab jika hal itu terus dilakukan oleh Hwan Ki, maka nantinya tak ada satupun karyawan yang bisa Hwan Ki lindungi. Mendengar perkataan Rowan, Hwan Ki kemudian mengingat masa lalu ketika kakak Rowan yang bernama Ji-hye masih menjadi sekretarisnya. Karena sifat baik yang dimiliki Ji-hye saat itu sebenarnya bisa membuat Hwan Ki keluar dari kepribadian yang tertutup. Hwan Ki bahkan tak sungkan meminta saran dari Ji-hye mengenai cara untuk mendekati wanita dengan kekurangan yang ia miliki. Dari hari ke hari, hubungan Hwan Ki dengan Ji-hye tak sekedar seperti bos dan bawahan, melainkan sudah seperti seorang sahabat. Dengan saran yang diberikan Ji-hye, Hwan Ki berhasil dekat dengan seorang wanita bernama Yeonjung yang merupakan teman masa kuliahnya. Hwan Ki saat itu sangat bahagia sebab dirinya yang memiliki sifat introvert bisa menjalin hubungan dengan Yeonjung. Sebagai bentuk terima kasih, Hwan Ki pernah memberikan sebuah sepatu kepada Ji-hye. Di masa lalu, Woo-il juga sedang menjalin hubungan dengan adik Hwan Ki yang bernama Yisu. Pernah suatu ketika, Woo-il meminta izin kepada Hwan Ki agar diperbolehkan dekat dengan Ji-hye. Rupanya, Woo-il ingin meminta saran pada wanita itu agar hubungannya dengan Yisu semakin lancar. Sebenarnya Hwan Ki pernah menolak permintaan Woo-il karena ia takut jika Woo-il memanfaatkan Ji-hye. Meskipun pada akhirnya, Hwan Ki tetap membiarkan Woo-il untuk dekat dengan sang sekretaris. Singkat cerita, kedekatan antara Woo-il dengan Ji-hye ternyata membuat Woo-il seolah menaruh perasaan kepada wanita itu. Karena pada kenyataannya, Woo-il sama sekali tak pernah menyukai Yisu. Namun saat itu, ibu Hwan Ki justru menyuruh Woo-il untuk bertunangan dengan putrinya. Woo-il yang selalu patuh dengan apapun perintah keluarga Hwan Ki hanya bisa pasrah dengan keputusan pertunangannya. Sebab dirinya merasa berhutang budi kepada keluarga Hwan Ki karena telah mengangkatnya dari panti asuhan. Meskipun begitu, diam-diam Woo-il tetap mendekati Ji-hye. Meski sebenarnya Ji-hye justru menyukai Hwan Ki dan pernah suatu hari Ji-hye memberikan hadiah berupa sketsa gambar yang ia buat sendiri. Ia memberanikan diri untuk mengajak Hwan Ki datang ke pertunjukan opera yang dimainkan Rowan. Namun saat itu Hwan Ki rupanya sudah memiliki rencana lain, yakni kencan untuk pertama kalinya dengan Yeonjung. Hingga ketika Ji-hye akan memberikan hadiah sketsa kepada Hwan Ki. Kejadian tersebut justru dilihat oleh Woo-il yang meminta sketsa gambar tersebut untuknya. Ji-hye yang tak enakan pada akhirnya memberikan sketsa gambar itu untuk disimpan Woo-il. 그냥 그린 거예요. Suatu hari Woo-il bertemu dengan ayah Hwan Ki yang tiba-tiba datang ke ruangannya. Saat ayah Hwan Ki pergi, Woo-il kemudian menemukan sebuah alat penyadap yang disimpan oleh pria itu. Tujuannya agar ia bisa mengetahui apa saja yang dilakukan Woo-il selama ini. Perbuatan ayah Hwan Ki membuat Woo-il merasa hancur karena ternyata dirinya tetaplah dianggap sebagai orang asing oleh keluarga Hwan Ki. Padahal selama ini
Wu-il selalu menuruti keinginan mereka termasuk bertunangan dengan Yisu. Dengan perasaan yang berkecamuk, Wu-il kemudian mengajak Ji-hye untuk menemaninya di sebuah klub malam. Dan karena terpengaruh minuman, Wu-il lepas kendali dan memeluk Ji-hye. Hingga pada akhirnya, keduanya berada di mobil dan tanpa sengaja, Hwan-ki melihat keduanya sedang bermesraan. Hwan-ki tentu saja marah karena sebenarnya Wu-il akan bertunangan dengan adiknya. Ji-hye juga sangat bersalah karena ia telah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dengan Wu-il. Hwan-ki yang biasanya begitu terbuka kepada Ji-hye kini mulai menunjukkan sikap dingin karena ia sangat kecewa dengan apa yang dilakukan Ji-hye dan Wu-il di belakangnya. Bahkan kejadian tersebut membuat Hwan-ki urung melakukan kencan buta di malam Natal. Kejadian tragis juga menimpa Ji-hye di malam itu. Rupanya ia menghubungi Wu-il untuk datang di rooftop kantor. Ji-hye ingin membicarakan apa yang telah terjadi di antara keduanya, dan hal itu rupanya didengar oleh Hwan-ki, yang mana ketika Wu-il datang untuk menemui Ji-hye, Hwan-ki kemudian mencegat Wu-il dan menanyakan apakah yang sebenarnya terjadi di antara keduanya. Merasa ketahuan oleh Hwan-ki, Wu-il yang seorang pecundang kemudian memutarbalikkan fakta. Ia menyebut jika saat itu dirinya dalam kondisi mabuk, yang mana Ji-hye terus menggodanya hingga terjadilah hubungan yang tak pernah ia inginkan. 그러니까 이수랑 결혼 앞두고 좀 심란하기도 했. 그러니까 이수 때문이란 건 아니고. Ternyata apa yang diucapkan oleh Wu-il barusan didengar oleh Ji-hye. Ia begitu syok sebab Wu-il beraninya berbohong, ditambah lagi saat itu Ji-hye juga baru tahu jika Wu-il akan bertunangan dengan Yisu. Tak tahan dengan semua itu, Ji-hye pada akhirnya mengakhiri hidup karena merasa dipermainkan oleh pria brengsek. Dan hal itu yang menyebabkan Rowoon terpuruk yang membuat keluarganya hancur. Bahkan kesedihan Rowoon semakin bertambah ketika ibunya tak kuasa kehilangan Ji-hye, yang juga pada akhirnya ibunya tewas mengalami serangan jantung. Di mana dengan Wu-il, yang mana dirinya yang seharusnya bertanggung jawab untuk menanggung semua kesalahan. Ia justru memohon pada Hwan-ki untuk bersedia membantunya dan merahasiakan semuanya dari siapapun. 우리 친구잖아, 황기야. 나 한 번만 살려줘. Hwan-ki pada akhirnya memutuskan untuk bertanggung jawab dan menyuruh Wu-il untuk memberitakan kematian Ji-hye yang disebabkan olehnya akibat tertekan ketika bekerja. Semenjak itulah sikap introvert Hwan-ki semakin parah. Namun untuk sedikit mengurangi rasa bersalahnya, Hwan-ki selalu memberikan bunga kepada Rowoon, seperti yang dilakukan Ji-hye semasa hidup. Ia bahkan menyamar dengan menggunakan inisial Mr. Smith. Berkat bunga pemberian Hwan-ki lah, Rowoon yang sudah hancur dan kehilangan semangat perlahan bisa bangkit seperti dulu lagi. Scene berpindah ke masa kini, yang mana tiba-tiba Rowoon tak sadarkan diri di pelukan Hwan-ki. Hwan-ki menggendong Rowoon yang terus meracau. Gadis itu bahkan menyebut jika dirinya akan balas dendam kepada Hwan-ki yang telah membuat kakaknya tiada. Mendengar hal tersebut, Hwan-ki hanya bisa terdiam dan terus menggendong Rowoon hingga sampai di rumahnya. Keesokan harinya saat kembali ke kantor, mereka sama sekali tak mengingat jika orang yang telah membantu mereka saat tak sadarkan diri akibat mabuk semalam adalah Hwan-ki. Rowoon hanya mengingat jika aroma orang yang membantu mereka memiliki parfum yang sangat khas. Dan ketika mereka melihat Hwan-ki, mereka sedikit keheranan karena penampilannya yang menggunakan kacamata hitam. 실내에서 선글라스는 왜? Sebenarnya, Hwan-ki melakukan hal itu untuk menutupi matanya yang lebam karena tak sengaja dipukul oleh Rowoon. Beberapa saat kemudian, seseorang mengunggah video ketika Hwan-ki yang sedang mematung ketika melakukan presentasi. Hal itu pun membuat semua orang termasuk karyawan perusahaannya justru mencemooh Hwan-ki. Begitupun dengan media yang langsung menggoreng berita itu dengan menyebut Hwan-ki merupakan CEO sombong dan tak mau berbicara. Mereka bahkan menyalahkan ayahnya karena memiliki anak seperti Hwan-ki. Sang ayah yang mengetahui berita itu seketika langsung menuju ke kantor. Ia pun geram dan memberi pelajaran pada Hwan-ki. Ia juga mengingatkan putranya agar bisa seperti Wu-il yang selalu bisa diandalkan dalam segala hal. Mendengar hal tersebut, Hwan-ki hanya bisa terdiam dan pergi dari tempat itu. Rowoon yang melihat Hwan-ki ada masalah berusaha mengejarnya, yang mana saat itu Hwan-ki ternyata mengurung diri di dalam mobilnya. Hingga pada akhirnya Hwan-ki luluh dengan bujukan Rowoon hingga gadis itu berkata jika dirinya bersama rekan kerja lain sebenarnya sudah mengetahui jika semua ide serta konsep yang selalu dibawa Wu-il adalah hasil ide cemerlang Hwan-ki.
Di lain sisi, tim divisi Silent Monster yang dipimpin oleh Hwan Ki terancam akan dibubarkan, mengingat amarah ayah Hwan Ki sebelumnya. Terlebih setelah divisi dibentuk, mereka sama sekali belum bisa memberikan apapun bagi perusahaan. Namun Wu-il mengatakan jika ayah Hwan Ki masih memberikan kesempatan dengan satu syarat. Para karyawan harus bisa merubah kepribadian Hwan Ki yang tertutup menjadi seorang pimpinan sejati. Mendengar syarat itu, semua karyawan pesimis karena menganggap hal itu sangatlah mustahil untuk dilakukan. Sebagai langkah awal agar kedekatan antara karyawan dan Hwan Ki bisa terjalin, Wu-il menyarankan mereka semua untuk ikut dalam program kegiatan workshop. 가 돼서 은 대표를 이상적인 리더로 만드는 겁니다. Yang mana ide itu awalnya ditolak oleh Hwan Ki karena merasa karyawannya tak mau melakukannya. Namun setelah mendengar penjelasan dari Wu-il dan Wu-il bahkan ikut turut serta, Hwan Ki berubah pikiran sebab dirinya sudah berjanji akan melindungi karyawan dari ancaman PHK. Singkat cerita, workshop pun dilakukan, yang mana mereka justru lebih dekat dengan Wu-il ketimbang bos mereka sendiri. Saat permainan game tebak-tebakan dilakukan, Wu-il yang saat itu memeragakan sebuah cara dengan memeluk Rowoon membuat Hwan Ki seketika cemburu. Dan tiba saat giliran Hwan Ki yang melakukan beberapa gerakan, ia justru terlihat seperti orang aneh yang membuat karyawannya kebingungan. 해보자는 거야 뭐야 이거? 뭐라는 거야? Kesalahpahaman kembali terjadi ketika Hwan Ki yang ingin terkesan di mata karyawan berniat memasakkan menu enak untuk mereka. Rencana itu justru gagal sebab Yuhei ikut nimbrung yang membuat Hwan Ki berkata kasar. Hal itu pun dilihat oleh karyawannya yang membuat mereka berpikir jika Hwan Ki adalah pribadi yang egois dan kasar. Rowoon yang sebenarnya mengerti jika Hwan Ki hanya ingin berbuat sesuatu kepada mereka, kemudian mendekati Wu-il dan meminta sarannya agar semua orang di divisi Silent Monster tak lagi salah paham kepada Hwan Ki. 누군가 도와줘야 될 것 같아서요. Di malam itu Wu-il dan Rowoon sedang berada di depan api unggun. Tiba-tiba api seketika menyambar yang membuat Rowoon terkejut dan dengan sigap Wu-il langsung memeluk gadis itu. Hal tersebut juga dilihat oleh Hwan Ki yang semakin cemburu. Melihat Rowoon yang selalu dekat dengan Wu-il, di malam itu Hwan Ki yang tak mau kejadian Ji-hye terulang pada adiknya kemudian menemui Rowoon dan berkata jika Wu-il sudah bertunangan dan akan segera menikah. Hwan Ki bahkan menyuruh Rowoon untuk fokus bekerja saja karena dirinya sudah memutuskan jika Rowoon lah yang nantinya akan melakukan presentasi. Hwan Ki bahkan berjanji akan selalu membantu Rowoon. Mendapat permintaan dari Hwan Ki, Rowoon pun mengiyakan. Ia juga berjanji akan berusaha sekeras mungkin untuk menunjukkan kemampuannya. 그래도 내 무슨 그분을 남자로 좋아하는 줄... Keesokan harinya Rowoon langsung berusaha sebisa mungkin. Meskipun melakukan presentasi adalah hal yang sangat berat karena ia belum pernah melakukannya. Melihat kegigihan Rowoon yang lembur semalaman, dalam hati Hwan Ki ia pun bertekad jika dirinya akan membantu Rowoon. Ketika gladi resik dilakukan, ternyata Rowoon sama sekali belum mampu untuk melakukan presentasi, bahkan ia sangat gugup. Hal itu membuat Rowoon merasa bersedih dan Hwan Ki berusaha menghiburnya dengan menyebut jika semua orang pada awalnya selalu buruk. Namun karena mereka mau berusaha dan belajar, mereka akan hebat dengan sendirinya. Ia juga menyebut jika Rowoon bisa hebat seperti yang lain karena memiliki banyak kelebihan, mengingat ia selalu energik dan terus bersemangat. 평소 잘 입지도 않는 스타일로 과하게 치장을 했어요. Mendengar hal itu, kesedihan Rowoon sedikit terobati dan kembali bertekad untuk menunjukkan yang terbaik. Hingga pada akhirnya, berkat bantuan rekan kerja dan Hwan Ki, Rowoon bisa melakukan presentasi di hadapan para investor dengan memukau. Rowoon bahkan mendapat selamat dari Wu-il hingga tiba-tiba Yisu datang dan melihat jika Wu-il sedang dekat dengan Rowoon. Namun entah mengapa, Yisu seolah menyembunyikan kecemburuannya. Di hari itu, perasaan Rowoon mulai campur aduk sebab niat awalnya datang ke perusahaan adalah untuk mencari tahu kematian sang kakak. Namun saat ini, ia malah semakin nyaman dengan kehidupannya sebagai seorang karyawan. Beberapa hari kemudian, tibalah hari Natal. Rowoon biasanya datang ke panti asuhan untuk menghibur anak-anak di sana. Dan kali ini, ia berniat melakukan hal dengan cosplay menjadi boneka panda. Saat akan menuju ke panti, Hwan Ki tiba-tiba datang dan menawarkan tumpangan untuk Rowoon.
Ketika Rowan menggunakan kostum panda untuk menghibur anak-anak panti, Hwan Ki pun bertanya mengapa Rowan sampai melakukan hal demikian. Rowan menjelaskan jika ini adalah sebuah tradisi yang selalu ia lakukan dengan kakaknya semasa ia masih hidup. 여기 우리 언니가 봉사 다니던 보육원이에요. Mendengar jika Rowan dan kakaknya gemar melakukan kebaikan, Hwan Ki lalu merebut kostum panda dan langsung menggunakannya. Ia berniat menghibur anak-anak di panti asuhan untuk menggantikan Rowan. Setelah memberanikan diri tampil di hadapan anak-anak panti, ternyata hal itu membuat perasaan Hwan Ki lebih bahagia. Karena untuk pertama kalinya, ia tak merasakan gelisah ataupun ketakutan seperti yang biasanya terjadi. Bahkan setelahnya, Hwan Ki terlihat menyiapkan hidangan berupa kimchi yang ia bawa dan ia buat sendiri untuk disajikan pada para penghuni panti. Di momen itu, Rowan kemudian bertanya tentang tanggapan Hwan Ki mengenai sebuah rumor tentang mantan sekretaris Hwan Ki yang dulu melakukan bunder. Mendengar hal tersebut, Hwan Ki berkata jika mantan sekretarisnya merupakan orang yang sangat ia kagumi dan memberikan dampak positif dalam kehidupannya. Namun Hwan Ki sangat menyesal karena ia tak pernah mengatakan hal itu langsung pada Ji Hye karena wanita itu keburu meninggalkan dunia ini. 그게 가장 후회되는 일입니다. Mendengar jawaban itu, Rowan seketika menangis sembari menceritakan kisah mengenai sang ibu yang dulu selalu membuat kimchi di saat malam Natal. Namun setelah kematian sang kakak, ibunya tak pernah lagi membuatkan kimchi dan saking kehilangan sosok kakak tercintanya, membuat Rowan tak lagi menikmati kimchi buatan sang ibu. Namun saat ini hal itu perlahan berubah karena kimchi buatan Hwan Ki sangat enak, persis seperti buatan ibunya dulu. Di lain sisi, Woo-il yang sedang makan bersama keluarga Jisoo awalnya terlihat menikmati acara. Namun beberapa saat kemudian, Woo-il merasa jika ayah Hwan Ki sama sekali belum bisa menerimanya sebagai keluarga. Ketika pria itu terus menyuruhnya untuk membantu Hwan Ki yang akan menangani proyek penting, membuat Woo-il merasa jika kehadirannya di keluarga Jisoo hanya dibutuhkan dan dimanfaatkan saja. Saat kembali ke ruangannya dengan perasaan sedih yang ia rasakan, Woo-il kemudian melihat sketsa gambar pemberian Ji Hye dulu. Kembali pada Rowan yang mana dirinya menyadari jika sifat Hwan Ki sebenarnya sangatlah baik. Ia kemudian merasa tak mungkin jika Hwan Ki yang menjadi penyebab kakaknya bunder. Rowan beranggapan jika ia harus mencari kebenarannya. Beberapa saat kemudian Rowan mendapatkan panggilan dari Woo-il yang menyuruhnya untuk datang di suatu tempat. Woo-il berkata jika ada suatu hal yang ingin ia ceritakan. Rowan yang selalu mengingat sikap baik yang dilakukan Woo-il kepadanya, seketika menganggap jika kemungkinan Mr. Smith yang selalu memberikan bunga adalah Woo-il. Saat itu, Rowan bergegas menuju ke tempat Woo-il berada, di mana Woo-il yang sedang mabuk karena kegalauannya justru mengira jika Rowan yang datang menemuinya adalah sosok Ji Hye. Woo-il kemudian mencurahkan penyesalannya dan meminta maaf karena telah menjadi seorang pengecut. Ia menyesal karena tak jujur dengan perasaannya sendiri. Rowan yang mendengar hal itu hanya bisa terheran dan tak memahami yang diucapkan oleh Woo-il. 무슨 말씀이신지. Melihat Woo-il yang sudah mabuk hingga nyaris pingsan, Rowan izin untuk memberikan obat penghilang pengar. Sementara Hwan Ki yang masih berada di panti asuhan mendapat panggilan dari Jisoo dan memberitahukan jika Woo-il sempat menghilang. Namun kini keberadaan pria itu sudah ditemukan dan berada di klub malam. Hwan Ki sebenarnya khawatir dengan Rowan karena gadis itu juga pergi. Ia menanyakan kepada Jisoo apakah Rowan juga berada di klub tersebut. Jisoo yang melihat Rowan ketika kembali membeli obat pengar justru berkata jika Woo-il hanya sendirian. Hal itu pun menunjukkan jika Jisoo tak peduli dengan siapapun kecuali dengan Woo-il seorang. Namun Woo-il justru selalu mengabaikan perhatiannya. Keesokan harinya, setelah berpikir mengenai kebaikan hati Hwan Ki selama ini, Rowan terlihat berbicara dengan seorang teman jika dirinya akan menghentikan misi balas dendam. Ia merasa jika yang menyebabkan kematian sang kakak bukanlah Hwan Ki. Mendengar hal tersebut, temannya merasa lega karena sebenarnya ia khawatir jika terjadi hal buruk kepada Rowan. Namun Rowan berkata jika dirinya tak akan keluar dari perusahaan sebab ia ingin mencari tahu hal yang lain yang berkaitan dengan identitas Mr. Smith. Rowan rupanya ingin berterima kasih mengingat berkat bunga-bunga pemberiannya, dirinya bisa move on dari masa lalunya yang kelam. 언니를 죽음으로 몰고 간 결정적 원인.
Tak jauh berbeda dengan Rowoon, Hwan Ki terlihat ingin bisa keluar dari kehidupan antisosial. Di hari itu, ia kembali menemui psikiater langganan. Wanita tersebut melihat perkembangan yang pesat dari dalam diri Hwan Ki, yang kini sama sekali tak gelisah ketika berbicara dengan orang di sekitarnya. Ia menyuruh Hwan Ki untuk memindahkan kursinya lebih dekat dengan kelima karyawan saat ia di kantor. Sebab saat ini, divisi Silent Monster memang harus menangani masalah seorang klien CEO perusahaan penerbangan. Pria itu rupanya dituduh menyalahgunakan kekuasaannya. 갑질 논란 이후 자숙의 시간을 가졌지만 Keesokan harinya, Hwan Ki yang baru pertama kali duduk di kursi yang sangat dekat dengan karyawan, dengan terbata-bata meminta agar semua karyawan bisa memberikan pendapat mengenai masalah kliennya. Meskipun pada kenyataannya, tak ada satupun ide dari mereka yang bisa diterima oleh Hwan Ki. Sementara Hwan Ki sendiri dalam hati sebenarnya memiliki ide yang sangat cemerlang untuk menyelesaikan masalah kliennya. Namun Hwan Ki tak tahu bagaimanakah cara menyampaikan ide tersebut agar bisa dimengerti oleh para karyawan. Karena terlalu frustasi memikirkan hal itu, Hwan Ki justru menggebrak meja yang membuat karyawan menyangka jika Hwan Ki sedang marah. Di tengah kepusingan yang Hwan Ki rasakan, ia kembali menemui psikiater dan meminta saran darinya. Saat itu, psikiater menyuruh Hwan Ki untuk lebih mendekatkan dirinya dengan cara mengajak karyawannya untuk pergi hangout di luar jam kerja. Mengikuti saran sang psikiater, Hwan Ki langsung menyuruh karyawannya untuk berkumpul di sebuah kafe. Namun Hwan Ki justru terlambat karena dirinya sibuk menyiapkan setelan yang cocok untuk ia gunakan. Beruntungnya, salah satu karyawannya peka dan membantu Hwan Ki untuk memilih setelan yang cocok untuknya. 완전 멋져요. Setibanya Hwan Ki di kafe, karyawannya pun tercengang melihat Hwan Ki yang kini sangat berbeda dan penampilannya jauh lebih keren. Saat keakraban mulai terjalin, tiba-tiba Woo-il dengan anak buahnya yang lain datang yang membuat Hwan Ki kembali canggung. Sebab perhatian karyawannya justru teralihkan kepada Woo-il. Namun kali ini Hwan Ki berusaha agar dirinya bisa membaur. Hwan Ki yang sedang memegang kamera justru asyik memfoto Rowoon terus-menerus tanpa ia sadari. Beberapa saat kemudian, Hwan Ki melihat Rowoon mendatangi Woo-il untuk berbicara berdua, yang mana hal itu membuat dada Hwan Ki sakit karena ia merasa cemburu. Saat itu Hwan Ki tak bisa lagi mengontrol emosinya. Ia langsung berteriak ketika bertemu dengan Woo-il di hadapan semua orang. 도와주려고. 야, 필요 없다고! Menyadari kesalahan tersebut, Hwan Ki pun bergegas pergi. Ia kembali menghubungi psikiater untuk mencurahkan segala yang ia alami di hari itu. Di luar dugaan, psikiater malah bahagia mendengar kabar tersebut sebab menurutnya kemarahan Hwan Ki merupakan sebuah kemajuan karena Hwan Ki mulai bisa menyalurkan emosinya. Tanpa Hwan Ki sadari, pembicaraannya dengan psikiater didengar oleh Rowoon. Hal itu membuatnya malu dan pergi begitu saja. Saat sedang sendirian di ruang kerja, Hwan Ki kemudian membuka foto yang tadi ia ambil. Ia menyadari jika semua foto yang ia jepret kebanyakan adalah foto Rowoon. Hal itu membuatnya bingung dan bimbang apakah ia mulai menyukai gadis itu. Beberapa saat kemudian Rowoon datang untuk memberitahu Hwan Ki jika ide yang diberikan Hwan Ki agar nama baik klien kembali telah disetujui oleh ibu pengasuh panti. Ternyata mereka berniat memfasilitasi anak panti asuhan agar bisa pergi liburan. Namun bukannya fokus dengan hal itu, Hwan Ki justru menanyakan ketika Rowoon pergi menemui Woo-il di malam Natal. Rowoon berkata jika dirinya memang menemui Woo-il. Namun kedatangannya karena ia merasa khawatir dengan pria itu dan tak ada maksud lain. Rowoon kemudian meminta izin pergi ke dapur untuk mengambil minum. Di mana ketika ia berjalan, Hwan Ki yang menyadari laptopnya masih memperlihatkan foto Rowoon segera mengalihkan perhatian gadis itu. Momen tersebut membuat Rowoon berdebar-debar karena Hwan Ki memeluknya. Singkat cerita, hari liburan bersama anak panti asuhan akhirnya dilakukan. Saat akan berangkat, Woo-il yang sedang menolong seorang anak kecil justru bertemu dengan ibu pengurus panti asuhan, yang ternyata keduanya saling kenal sebab Woo-il berasal dari panti asuhan si ibu yang dulu ia diadopsi oleh keluarga Hwan Ki. Kejadian itu membuat Woo-il sedikit tak fokus menangani si klien, mengingat masa lalunya yang pernah menyedihkan.
Wan Ki menyuruh Wuil untuk pergi karena ada panggilan darurat dari ibunya. Ia meminta Wuil untuk mempercayakan masalah klien padanya. Dan ketika Wuil datang ke tempat si ibu Wan Ki, ternyata ibu Wan Ki hanya ingin memamerkan gaun yang akan ia gunakan pada acara pernikahan Wuil bersama Yisu. Ayah Wan Ki yang melihat Wuil berada di tempat tersebut tanpa basa-basi justru langsung menampar Wuil. Ia tak habis pikir karena Wuil justru berada di tempat itu bukannya membantu Wan Ki untuk mengurus masalah klien. Meskipun menerima perlakuan kasar dari ayah Wan Ki, Wuil tak bisa marah ataupun melawannya. Ia justru meminta maaf karena telah mengabaikan Wan Ki. Wuil langsung pergi untuk menemui Wan Ki, disusul dengan Yisu yang coba membujuk dan meminta maaf padanya. Namun Wuil justru cuek dan tak menganggap sedikit pun perhatian Yisu kepadanya. Berpindah pada Wan Ki dan rombongannya yang akan berangkat. Tiba-tiba seorang anak menangis karena kehilangan boneka panda miliknya. Wan Ki yang mengetahui kejadian itu menyuruh Rawun untuk membawa anak-anak ke dalam pesawat. Sementara dirinya akan mencoba mencari boneka sampai ketemu. Hal itu pun menyebabkan Wan Ki ketinggalan pesawat yang menyebabkan Rawun cemas, mengingat HP Wan Ki tak bisa dihubungi. Keesokan harinya, Rawun yang bersama anak panti yang kehilangan bonekanya tiba-tiba dikejutkan dengan Wan Ki yang datang dengan membawa boneka panda. Ia berkata jika dirinya sangat merindukan Rawun yang membuat Rawun salah tingkah. Namun ketika Wan Ki memberikan boneka itu, dirinya malah menyangka jika maksud dari rindu yang dikatakan Wan Ki barusan adalah anak kecil itu yang merindukan boneka pandanya. Hingga ketika malam menjelang, Wuil datang tanpa memberi kabar yang membuat Wan Ki mau tak mau harus satu kamar dengannya. Saat beranjak beristirahat, Wuil berkata jika dirinya merindukan momen seperti ini dan ingin kembali ke 20 tahun silam atau setidaknya 3 tahun yang lalu sebelum hubungan keduanya menjadi renggang. 방금 온 사람한테 오자마자 가래. 그것도 지가 불러놓고. Keesokan harinya, ketika acara membantu anak panti dengan mengajak berenang, Wan Ki kembali merasakan perasaan cemburu ketika melihat Wuil yang terus mendekati Rawun. Bahkan kini, kecemburuan Wan Ki semakin besar ketika mendengar karyawan yang menyebut jika Wuil bergegas datang karena mendapat panggilan dari Rawun yang meminta bantuan Wuil. Ia khawatir jika mereka tak bisa menangani masalah si klien. Wan Ki lalu bertanya pada Wuil kapankah ia memberikan keleluasaan untuknya. Ia pun pergi begitu saja meninggalkan Wuil. Di tengah rasa cemburu yang semakin ia rasakan, Wan Ki justru melihat ketika Rawun sedang berduaan dengan Wuil. Hal itu pun membuat rasa cemburunya semakin tak bisa ia bendung dan langsung pergi ketika Rawun memanggilnya. Padahal saat berduaan dengan Wuil, Rawun sebenarnya hanya ingin mengetahui bagaimanakah cara agar membuat Wan Ki tersenyum. Sebab selama ini ia tak pernah melihat senyum Wan Ki atau sekedar melempar candaan. 대표님은 본 적 있어요? 막 시원하게 재즈게 웃는 거? Saat Rawun sedang sorang diri dengan perasaan yang tak karuan, Wan Ki langsung menemuinya. Ia ingin menanyakan apakah ada hubungan Rawun dengan Wuil, yang mana hal itu membuat Rawun kesal karena sikap Wan Ki yang terlalu kepo dan terus menanyakan hal itu. Rawun yang merasa Wan Ki kurang hiburan langsung merebut kamera dan menyuruh Seo Jung untuk membawa Wan Ki bermain banana boat. Namun bukannya bersenang-senang, Seo Jung yang ketakutan justru membuat Wan Ki kerepotan hingga keduanya tercebur bersama. Sementara Rawun yang sedang bersama Gyuri justru mendapatkan masalah ketika seekor monyet mencuri tas kamera, yang mana Rawun seorang diri langsung mengejar monyet itu yang masuk ke dalam hutan. Di lain sisi, Wan Ki yang baru saja selesai bermain dengan Seo Jung baru saja menyadari jika kamera yang diambil oleh Rawun di dalamnya ada foto Rawun yang belum sempat ia hapus. Hal itu pun membuatnya bergegas mencari gadis itu karena takut Rawun bisa melihatnya. Dan ketika sedang mencari Rawun, Wan Ki bertemu dengan Wuil yang ternyata Wuil juga sedang mencari Rawun. Keduanya pun bertemu dengan Gyuri yang berkata jika Rawun masuk ke dalam hutan untuk mengejar seekor monyet. Kedua pria itu panik dan langsung masuk ke dalam hutan bak dua pria yang sedang berebut menyelamatkan wanita yang mereka cintai. Saat itu Wan Ki dan Wuil berlomba-lomba untuk lebih dulu bisa mendapatkan Rawun. Bahkan keduanya sempat terlibat dalam pertikaian kecil, yang mana keributan yang awalnya bercanda mendadak menjadi serius ketika Wuil berkata jika dirinya sudah muak diperintah dan diperlakukan seperti orang asing oleh Wan Ki dan keluarganya.
Hwan Ki yang mendengarnya lantas berkata jika selama ini Wuil salah paham sebab dirinya sama sekali tak pernah menganggap Wuil demikian. Beruntungnya ketika mereka hampir berkelahi, suara Rowoon meminta tolong membuat keduanya berhenti bertengkar dan langsung mencari Rowoon dengan mengambil jalan yang berbeda. Ternyata jalan yang diambil Hwan Ki lah yang membawanya ke tempat keberadaan Rowoon. Saat itu Hwan Ki sangat lega melihat kondisi Rowoon yang baik-baik saja. Ia ternyata berteriak karena tasnya berada di atas pohon. Melihat Hwan Ki yang panik, Rowoon lantas bertanya apakah Hwan Ki begitu khawatir sampai membuatnya datang dengan tergesa-gesa. Hwan Ki yang tak ingin perasaannya terungkap kemudian beralasan jika dirinya hanya mengkhawatirkan kamera yang dibawa oleh Rowoon. Rowoon menyuruh Hwan Ki untuk menggendongnya agar bisa mengambil tas yang tersangkut. Namun karena belum bisa digapai, Rowoon meminta Hwan Ki untuk menggendongnya lebih tinggi. Yang mana setelah berhasil mengambil tas tersebut, Hwan Ki justru terjatuh yang membuat Rowoon yang sedang ia angkat harus mendarat di atas badannya. Kejadian itu pun mengakibatkan kaki Hwan Ki terkilir dan tak bisa berjalan. Beruntungnya datanglah Wuil yang langsung menggendong Hwan Ki untuk sampai ke hotel. Tanpa Hwan Ki sadar, ternyata Rowoon sudah melihat isi foto di dalam kamera. Hingga ketika malam, Hwan Ki yang sedang seorang diri didatangi oleh Rowoon dan berkata jika dirinya sudah melihat foto yang ada di dalam kamera Hwan Ki. Mendengar hal tersebut, seketika membuat Hwan Ki salah tingkah dan langsung mencari alasan jika dirinya tak sengaja mengambil foto-foto itu. Namun ternyata foto yang dilihat oleh Rowoon adalah foto kebersamaan divisi Silent Monster. Rowoon meminta maaf karena selama ini ia tak menyadari jika Hwan Ki begitu perhatian kepada semua karyawan. Ia juga meminta Hwan Ki agar tidak berubah menjadi orang lain seperti yang pernah ia ucapkan dulu, sebab Rowoon sangat senang dengan Hwan Ki yang apa adanya. 보스는 그런 사람인데. Mendengar hal itu pun Hwan Ki langsung tersenyum yang membuat Rowoon sangat bahagia karena pertama kali ia bisa melihat senyum ketulusan dari wajah Hwan Ki. Namun suasana indah itu lagi-lagi terganggu oleh Wuil yang tiba-tiba datang. Ia meminta Rowoon untuk pergi bersamanya karena ada suatu hal yang ingin ia ucapkan. Tentu saja Hwan Ki tidak mengizinkan hal itu hingga keduanya kembali bersih tegang. Karena tak ada satupun yang mau mengalah, Rowoon tak tahu harus berbuat apa untuk menengahinya. Hingga pada akhirnya ia menyarankan keduanya untuk berlomba minum miras. Menjelang malam keduanya pun mabuk parah hingga Rowoon terpaksa harus membawa Hwan Ki dan Wuil ke kamar mereka. Melihat Rowoon yang tidur di sampingnya, Hwan Ki yang setengah sadar langsung memeluk gadis itu. Rowoon juga tidak memberikan perlawanan karena ia mulai menyukai Hwan Ki. Keesokan harinya, ternyata setelah Rowoon membawa kedua pria itu ke kamar mereka, dirinya yang kelelahan justru ketiduran di sana. Hal itu membuat Wuil dan Hwan Ki yang baru saja terbangun dibuat terkejut. Karena merasa malu, keduanya pun diam-diam mengendap-endap keluar dari kamar karena tak ingin membangunkan Rowoon. Hubungan antara Wuil dan Hwan Ki kembali membaik berkat apa yang dilakukan oleh Rowoon, yang mana saat itu Wuil berkata jika sebaiknya dirinya batal menikahi Yisu karena ia yakin hal itu pada akhirnya akan membuat hubungan pertemanan mereka menjadi hancur. Terlebih sampai saat ini, Wuil masih merasa bersalah kepada Ji-hye jika terus memaksakan hubungan dengan Yisu. Ia berkata juga kesalahan terbesar yang selama ini ia lakukan adalah mencampakkan Ji-hye demi bertahan dengan Yisu. Wuil pun menyebut jika kali ini dirinya tak akan lagi mengulang kesalahan yang sama. 오랜만에 싸우기도 하고 다투기도 하고 웃기도 하고. Hwan Ki pun demikian, ia juga tak akan mengulangi kesalahannya dan tak akan bimbang lagi sebab kini ia tahu jika niat Wuil adalah ingin menjadikan Rowoon sebagai kekasihnya. Ia merasa harus melindungi Rowoon karena gadis itu adalah adik dari Ji-hye. Mendengar latar belakang Rowoon yang sesungguhnya, Wuil dibuat terkejut karena ia tak mengetahui jika Rowoon adalah adik dari orang yang ia cintai. Hwan Ki pun kemudian memberi peringatan pada Wuil untuk tak melakukan apapun kepada Rowoon karena dirinya yang akan melindungi gadis itu. Wuil tak menyangka dengan keberanian Hwan Ki. Ia berkata, jangan sampai ayah Hwan Ki tahu karena kemungkinan Rowoon akan dalam bahaya. Hwan Ki kemudian berkata jika dirinya percaya pada Wuil yang juga akan melindungi Rowoon. Hwan Ki yang sedang sendirian didatangi oleh Rowoon untuk meminta maaf karena ia ketiduran di kamar Hwan Ki. Dan kini kemungkinan beritanya akan menyebar sebab Seo Jung dan temannya yang lain sudah mengetahui akan hal itu.
Namun Hwan Ki berkata agar Rowoon tak perlu khawatir. Rowoon berusaha mencairkan suasana dengan menggoda Hwan Ki, yang membuat Hwan Ki yang awalnya bad mood seketika tersenyum karena perhatian yang diberikan gadis itu. 편하게 계세요. Beberapa hari kemudian liburan pun usai. Saat Hwan Ki ada di bandara, ia melihat seseorang yang membawa tulisan yang seketika mengingatkannya pada Yeon Chung, cinta pertamanya yang telah lama menghilang. Dan ternyata Yeon Chung memang ada di sana karena ia juga baru tiba dari luar negeri. Saat itu Yeon Chung bahkan mencoba memanggil Hwan Ki, namun Hwan Ki tak mendengar panggilan itu karena ia fokus kepada Rowoon. Woo-il yang baru tiba di kantor harus menghadapi kenyataan sebab berita pengumuman pernikahannya dengan Yisu kini telah diumumkan. Meski tak siap dengan berita itu sebab keluarga Yisu tidak mendiskusikan terlebih dulu dengannya, Woo-il seperti biasa tak bisa menolak keputusan mereka. Sebenarnya Yisu juga mengetahui jika Woo-il sama sekali tak memiliki perasaan kepadanya. Namun Yisu justru menunjukkan ekspresi bahagia yang membuat Woo-il semakin tertekan dengan keadaan. 자꾸 촉이 이상하다고 예민하게 굴어서. Woo-il kemudian menemui Hwan Ki untuk membicarakan masalah Rowoon karena menurutnya mengeluarkan Rowoon dari perusahaan adalah jalan yang terbaik agar ayah Hwan Ki tidak mengetahui keberadaan gadis itu. Namun Hwan Ki menyuruh Woo-il untuk tidak melakukan tindakan apapun dan memberikannya waktu untuk berpikir. Hingga di tengah pembicaraan itu, Rowoon tiba-tiba datang yang membuat Woo-il langsung pergi. Kini ia menunjukkan sikap dingin kepada Rowoon yang juga tak mengerti dengan situasi itu. Ia kemudian bertanya pada Hwan Ki, namun Hwan Ki membiarkannya dan tak ingin menjawab rasa penasaran Rowoon. Suatu hari karyawan divisi Silent Monster yang dipimpin oleh Hwan Ki mendapatkan ejekan dari karyawan yang dipimpin oleh Woo-il. Mereka bahkan menyindir Hwan Ki sebagai pemimpin gagal karena tak sehebat seperti Woo-il yang sangat bertanggung jawab. Hal itu membuat karyawan Yuhi dan yang lain merasa dilecehkan. Mereka akan membuktikan diri dengan mengerjakan proyek yang sama yang juga sedang dikerjakan oleh divisi Woo-il. Proyek tersebut adalah mempercantik sebuah bioskop yang sudah nyaris bangkrut agar bisa kembali menarik penonton. Rowoon yang bersemangat kemudian pergi untuk melihat mengenai bioskop yang akan menjadi target mereka. Hwan Ki yang mengetahui hal itu pun berniat pergi untuk menyusul Rowoon. Namun di jalan, Hwan Ki justru bertemu dengan Yeon Chung. Sayangnya melihat Yeon Chung yang kini semakin cantik, Hwan Ki justru tak tertarik lagi padanya. Karena dalam hatinya sudah ada Rowoon seorang. Berbeda dengan Yeon Chung yang seakan dirinya lebih tertarik pada Hwan Ki. 너 나 못 본 거야? 아니면 못 본 척하는 거야? Singkat cerita, Hwan Ki tiba di bioskop untuk menemui Rowoon. Di sana ia melihat ketika Rowoon yang kelelahan dan ketiduran. Hwan Ki langsung memberikan pundaknya agar bisa menjadi sandaran Rowoon. Namun hal itu tak disadari oleh Rowoon sebab ketika dirinya terbangun, Hwan Ki sudah berada di kursi yang berbeda. Setelahnya, tim divisi Silent Monster mengadakan rapat untuk membahas konsep yang akan mereka kerjakan. Namun kini, Hwan Ki sama sekali belum memiliki ide apapun, berbeda dengan divisi Woo-il yang sudah memiliki konsep yang bagus untuk proyek mereka. Hal itu membuat Seo Chung dan yang lain pesimis karena merasa jika lagi dan lagi, divisi Silent Monster akan kalah. Rowoon yang tak mau hal itu terjadi, kemudian membawa rekan kerjanya ke bioskop yang telah dipilihnya. Hingga di tempat itu, Sun Bong mengatakan jika bioskop yang mereka pilih seolah terlihat horor. Mendengar hal itu, Hwan Ki memiliki ide untuk menjadikan perkataan Sun Bong sebagai konsep yang akan mereka ambil. Mereka kemudian kembali mengadakan rapat agar konsep bisa terrealisasi, di mana berkat kerja keras masing-masing karyawan serta kedekatan mereka dengan Hwan Ki, tanpa sadar Hwan Ki bisa tersenyum lepas di hadapan para karyawannya. Senyum itulah yang baru pertama kali Hwan Ki lakukan yang membuat para karyawan bersemangat dan merasa pemikirannya bisa dihargai. 웃었어. Beberapa hari kemudian, ide itu akhirnya terwujud. Tim divisi Silent Monster dibantu yang lain kemudian melakukan cosplay menjadi hantu saat mereka berada di bioskop. Dan ternyata ide itu sangat diterima oleh penonton yang merasakan sensasi yang berbeda saat mengunjungi bioskop tersebut. Sementara Hwan Ki kini sedang di make up oleh Rowoon menjadi salah satu hantu. Momen romantis justru terjadi ketika Rowoon yang tak sengaja menatap Hwan Ki hingga keduanya berciuman. Yang mana saat itu Hwan Ki juga menggenggam tangan Rowoon dengan erat. Berpindah pada Yisu yang terlihat bersemangat mempersiapkan acara pernikahannya dengan Woo-il.
Yisu yang sangat berbahagia mencoba untuk menghubungi kekasihnya dan mengajaknya berkencan sebelum mereka datang ke acara wawancara untuk menceritakan mengenai persiapan pernikahan. Namun seperti biasa, Woo-il menolak ajakan Yisu yang membuatnya semakin kecewa. Namun Yisu berusaha menyembunyikan semua kesedihan karena ia sangat mencintai Woo-il. Ternyata alasan Woo-il menolak ajakan Yisu karena ia berniat menemui Rowoon, yang ternyata gadis itu justru sedang bersama Hwan-ki. Yisu lalu datang ke bioskop berniat menyusul Woo-il. Ia langsung menggandeng tangan pria itu. Namun tampak Woo-il tak nyaman karena saat itu ia sedang bertemu dengan Rowoon. Rowoon hanya mengucapkan selamat atas pernikahan yang akan digelar Woo-il dan Yisu. Hingga tanpa diduga, pandangan Rowoon tertuju pada kalung yang sedang digunakan oleh Yisu. Ternyata kalung tersebut sama persis dengan kalung yang pernah dipakai oleh mendiang Ji-hye. Hal itu pun membuat Woo-il kepikiran karena kalung yang dipakai mendiang Ji-hye sebenarnya adalah pemberiannya. Singkat cerita, ketika acara wawancara dilakukan, Woo-il kembali dibuat kecewa ketika ayah Yisu seolah merendahkannya saat mereka menjawab pertanyaan dari seorang wartawan. Calon mertuanya menyebut jika dirinya tak khawatir kepada Woo-il jika nantinya berpotensi merebut kekuasaan Hwan-ki. Sebab Woo-il hanya berasal dari panti asuhan yang ia adopsi. Meskipun hal itu benar adanya, namun ekspresi kesal dan marah terlihat jelas di wajah Woo-il. Yang mana saat itu Woo-il kemudian berkata pada Yisu jika hubungannya tak bisa dilanjutkan. Ia bahkan meninggalkan Yisu begitu saja. 내가 미안하다. Dengan perasaan tak ingin kehilangan sang kekasih, Yisu kemudian berlari mengejar Woo-il dan ia terus berteriak agar Woo-il tak meninggalkannya. Namun Woo-il seolah tak peduli dengan Yisu hingga Yisu merasa putus asa dan melakukan hal nekat menabrakkan dirinya pada mobil yang melintas. Sementara di lain sisi, Hwan-ki belum mengetahui kondisi adiknya saat ini. Ia masih berada di kantor dan menelpon Rowoon untuk sekedar berterima kasih atas support yang ia berikan selama ini. Rowoon masih tak mengerti jika Hwan-ki menaruh perasaan padanya. Ia justru bertanya-tanya mengenai sikap Hwan-ki yang begitu perhatian kepadanya. 나 진짜 뭐 하고 있었던 거니? Beberapa saat kemudian, Hwan-ki mendapat panggilan telepon yang menyuruhnya datang ke rumah sakit sebab Yisu sedang dirawat di sana. Ketika Hwan-ki tiba di ruang perawatan, ia mendengar momen Yisu yang meminta maaf pada Woo-il. Ternyata selama ini, Yisu selalu melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri setiap kali ia takut kehilangan Woo-il. Hwan-ki memohon kepada dokter agar tak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun termasuk orang tuanya. 저 말고 다른 사람들한텐 Hwan-ki lalu berbicara empat mata kepada Woo-il dan memintanya agar tak pernah meninggalkan Yisu. Terlebih lagi, kondisi Yisu saat ini masih sangat labil. Sebenarnya, Hwan-ki mengetahui jika Woo-il sama sekali tak memiliki perasaan pada adiknya. Namun kali ini, Hwan-ki tetap memohon agar Woo-il bertahan sebab ia takut Yisu akan semakin nekat. Woo-il yang mendengar permintaan dari sahabatnya justru memberikan syarat pada Hwan-ki agar dirinya tetap berada di sisi Yisu. Hwan-ki harus memecat Rowoon dan memecat gadis itu dari perusahaan. 새로운 내보내. Tak ada pilihan lain, Hwan-ki memindahkan Rowoon ke divisi yang berbeda. Ia juga bersikap dingin serta acuh tak acuh kepada Rowoon, yang mana gadis itu pun tak mengerti kenapa Hwan-ki berubah sikap. Ia berusaha menanyakan hal itu kepada Hwan-ki apakah dirinya telah melakukan kesalahan. Hwan-ki berkata jika Rowoon sama sekali tak berbuat salah sebab ini semua terjadi akibat kesalahannya. Rowoon galau karena tak mengerti dengan ucapan Hwan-ki. Di suatu malam, Hwan-ki menghubungi semua orang untuk datang ke kafe, namun ia sama sekali tak menghubungi Rowoon. Merasa Woo-il memiliki jawaban tentang perubahan sikap Hwan-ki, ia mencoba untuk menemui Woo-il. Akan tetapi, Woo-il justru menghindari Rowoon, sementara Hwan-ki yang terbiasa dengan kehadiran Rowoon justru semakin terbayang-bayang dengan sosok gadis yang sebenarnya ia cintai. Ia bahkan membayangkan jika Rowoon sudah berada di kantornya. Namun anehnya, ketika Rowoon benar-benar datang, Hwan-ki justru mengira jika dirinya sedang berhalusinasi. 새로운은 없는데. Ketika mengetahui jika itu adalah Rowoon asli, dalam hati Hwan-ki sangat bergembira. Namun kedatangan Rowoon ke ruangannya ternyata untuk mengantarkan Yeonjung, yang mana saat melihat Yeonjung begitu dekat dengan Hwan-ki, Rowoon berpikir jika Hwan-ki kini memiliki pujaan hati. Ia bahkan cemburu saat melihat Hwan-ki bersama wanita lain. 보스한테 저렇게 쿨한 여사친이?
Ternyata tujuan Yeonjung datang ke kantor Hwan Ki tak lain adalah ingin menjalin hubungan dengan pria itu. Hwan Ki seolah tak berminat untuk menjalin hubungan serius dengan Yeonjung dan mengaku ia sedang fokus bekerja. Hingga tiba-tiba Hwan Ki dikejutkan dengan ponsel milik karyawannya yang berdering. Ketika Hwan Ki mengangkat panggilan itu, ternyata ada panggilan darurat dari sekolah anak karyawannya yang saat itu sedang jatuh sakit. Terlihat juga Hwan Ki sangat peduli pada keadaan keluarga karyawannya yang juga datang ke rumah sakit tempat anak itu dirawat. Apa yang telah dilakukan Hwan Ki kepada anaknya membuat seorang karyawan yang bernama Yesu sangat berterima kasih. 고맙습니다. Berpindah pada Yisu yang saat ini kondisinya mulai membaik. Ia berusaha ke kamar mandi untuk membersihkan rambut ketika Wuil mengabarkan dirinya akan datang menjenguk. Namun Wuil ternyata datang lebih cepat yang membuat Yisu terkejut karena ia belum berdandan. Wuil memaklumi sifat Yisu yang selalu ingin tampil sempurna di hadapannya, yang mana Wuil justru membantu Yisu membersihkan rambutnya. Saat itu Yisu berkata jika sebenarnya dirinya tahu sang ayah berniat memanfaatkan Wuil dengan menjadikannya sebagai boneka perusahaan. Oleh karenanya, Yisu menyuruh Wuil agar memanfaatkan pernikahan mereka dan membalas perbuatan ayahnya. Yisu bahkan rela dinikahi Wuil tanpa adanya rasa cinta. 오빠한테 난 여자 아닌 거. Berpindah pada Hwan Ki dan Rowoon, saat itu masalah timbul sebab Yuhei yang harus melakukan presentasi batal melakukannya karena harus menjaga sang anak yang sedang sakit. Hwan Ki berinisiatif jika dirinya lah yang akan melakukan presentasi menggantikan Yuhei. Namun hal itu membuat Rowoon khawatir sebab terakhir kali Hwan Ki melakukan presentasi justru membuat pria itu berkeringat dingin. Rowoon bertekad akan membantu sampai Hwan Ki berhasil. 진심이에요? 보스가 직접? Saat di perjalanan, Rowoon justru salah kira dengan berniat mencium Hwan Ki. Padahal saat itu Hwan Ki hanya ingin memberitahu jika ada sisa makanan di gigi Rowoon. Hal itu membuat Rowoon malu hingga dirinya nekat turun dari mobil. Keesokan harinya, Rowoon dan karyawan lain mencoba membantu Hwan Ki agar ia percaya diri untuk melakukan presentasi. Meskipun hal itu tidaklah mudah dilakukan oleh Hwan Ki. Namun Rowoon tak pantang menyerah, bahkan ia mengajak Hwan Ki untuk melakukan olahraga jogging karena hal itu bisa meningkatkan tingkat kepercayaan diri. 뛰어요. 뛰라고요. Singkat cerita, setelah beberapa hari melakukan latihan, hari presentasi Hwan Ki akhirnya tiba juga. Hwan Ki justru merasakan gangguan kecemasan yang membuatnya panik dan bersembunyi di dalam toilet. Melihat hal itu, Rowoon mencoba menenangkan Hwan Ki dengan berkata, jika apapun hasilnya nanti, dirinya akan tetap bangga pada Hwan Ki. Namun tiba-tiba, karena air keran bocor, membuat keduanya basah kuyup, yang mana karena terbawa suasana, Hwan Ki dan Rowoon berciuman. Kecemasan kembali dirasakan oleh Hwan Ki karena dirinya harus melakukan presentasi setelah Wuil tampil, yang mana Wuil sangat jago dalam hal tersebut. Terlebih Rowoon yang selalu memberi semangat justru terlihat tidak datang. Hwan Ki saat itu justru menjadi bahan tertawaan karena naskah yang sudah ia pelajari mendadak hilang dari ingatannya. Namun tiba-tiba sebuah cahaya dari flash HP dilihat oleh Hwan Ki yang ternyata itu adalah Rowoon. Melihat kedatangan Rowoon, kegugupan Hwan Ki seketika lenyap dan kini ia bisa melakukan presentasi dengan lancar. Setelahnya, Hwan Ki bergegas menemui Rowoon dan langsung memeluknya sembari mengucapkan terima kasih. Rowoon yang kini merasakan sesuatu di dalam hatinya kemudian berkata jika dirinya tak layak mendapatkan ucapan terima kasih dari Hwan Ki. Tiba-tiba Hwan Ki tumbang karena mengalami demam tinggi. Saat sedang istirahat di ruangannya, Hwan Ki dibuat kesal sebab satu persatu karyawannya datang untuk sekedar memberikan selamat karena dirinya telah berhasil melakukan presentasi. Untuk pertama kalinya, penampilan Hwan Ki juga bisa membungkam karyawan Wuil yang telah meremehkannya. Setelah kondisinya pulih, Hwan Ki kemudian menemui Rowoon yang terlihat cemas menunggunya di ruang sebelah. 많이 아파요? Yang mana di momen tersebut Hwan Ki pada akhirnya mengatakan yang sejujurnya jika dirinya telah mengetahui siapakah identitas Rowoon, dan karena hal itulah ia merasa tak layak jika memaksakan keinginannya untuk tetap bersama gadis itu. Rowoon juga berkata jika dirinya adalah penyebab kematian Jihye dan dirinya lah yang membuat hidup Rowoon menderita. Mendengar ucapan Hwan Ki, Rowoon berkata jika dirinya sudah mengetahui Hwan Ki sama sekali tak bersalah
Namun Rawon tetap meminta Hwan Ki untuk menceritakan penyebab kakaknya meninggal. Hwan Ki yang mendengarnya justru menyebut jika saat ini ia tak bisa menceritakan hal yang sebenarnya. Ia meminta Rawon untuk menunggu sampai dirinya siap. 이제야 해요. Keesokan harinya kondisi kesehatan Hwan Ki justru bertambah parah. Hal itu membuat Yohee merasa terheran sebab kemarin kondisi Hwan Ki sudah baik-baik saja. Ternyata dalam kondisi kurang sehatnya itu, Hwan Ki justru memaksakan diri untuk datang ke rumah Rawon hanya untuk membersihkan tangga jalan yang menuju ke rumahnya. Sebab Hwan Ki khawatir Rawon akan terjatuh karena jalannya yang licin. Sementara itu di kantor, bawahan Wuil yang awalnya menyepelekan Hwan Ki, kini justru tak percaya jika Wuil atasan mereka dikalahkan oleh Hwan Ki dengan mudah. Perlahan, Wuil kehilangan kepercayaan dari bawahannya. Kekesalan Wuil semakin bertambah ketika ayah Hwan Ki memuji sang putra di hadapannya. Ditambah lagi saat ini, Hwan Ki meminta pada Wuil untuk mengungkap kebenaran yang selama ini mereka tutupi mengenai kematian Jihye. Hal itu membuat Hwan Ki tersulut emosi dan berkata, apakah saat ini Hwan Ki merasa lebih baik darinya, sehingga membuatnya tak berarti lagi. Hwan Ki menyebut jika tujuannya mengungkap kebenaran, agar mereka tak terus merasa terbebani dan merasa bersalah. 네 스스로 말하는 거야. Di lain sisi, Rawon masih bimbang dengan perasaannya terhadap Hwan Ki. Ia terlihat membicarakan hal itu dengan seorang teman. Ia merasa jika seharusnya dirinya yang marah kepada Hwan Ki karena tak memberitahu penyebab kematian sang kakak. Namun di satu sisi, Rawon merindukan Hwan Ki karena ia baru tahu jika identitas Mr. Smith tak lain adalah Hwan Ki. Hingga pada akhirnya Rawon pulang ke rumahnya, ia melihat sosok Hwan Ki yang ternyata selama ini diam-diam selalu datang untuk mencukur rambut di kedai ayahnya. Hwan Ki yang tak menyangka jika dirinya dipergoki oleh Rawon terlihat kabur tanpa menjelaskan apa-apa. Bahkan di malam itu, Hwan Ki juga membuang sampah milik ayah Rawon yang membuat semua tetangganya menyadari jika Hwan Ki lah yang selama ini menyapu dan melakukan kegiatan bersih-bersih. Rawon juga sangat terkesan dengan sikap Hwan Ki karena ternyata ia juga selalu membantu keluarganya. 그것만 보는 게 아니라 Beberapa saat kemudian, Hwan Ki mendapat panggilan dari bawahannya yang menyebut jika dirinya telah melakukan sebuah kelalaian. Ia rupanya salah memesan tempat untuk event yang akan diselenggarakan perusahaan. Beruntungnya, Hwan Ki dengan koneksi yang ia miliki berhasil memesan tempat yang dekat dengan event yang akan mereka selenggarakan. Dan pemilik tempat itu tak lain adalah Yeonjung. Sebagai bentuk terima kasih, Hwan Ki menerima ajakan wanita itu untuk pergi makan bersama. Namun kedekatan mereka terlihat oleh Rawon yang semakin cemburu. 보스 스윗한 거 봐요. Rawon akhirnya mengaku pada Yohee jika dirinya telah menyukai bos mereka. Namun belum sempat Yohee memberi masukan, ia mengalami nyeri perut yang tak jauh berbeda dengan Gyuri serta teman-temannya yang lain. Hal itu membuat mereka harus dilarikan ke rumah sakit. Kejadian tersebut menyebabkan persiapan untuk acara event yang sedang mereka kerjakan menjadi terbengkalai. Mengetahui event itu sangat penting, Rawon seorang diri berusaha menyelesaikannya. Namun, ia ternyata mengalami gejala keracunan seperti teman-temannya yang lain. Beruntungnya dengan sigap, Hwan Ki datang untuk menolong Rawon. Dan ketika sadarkan diri, Rawon sangat panik karena menyadari jika penyebab mereka keracunan adalah memakan sushi. 어떡해. Seketika Rawon teringat jika Hwan Ki juga pernah makan sushi yang sama. Dengan keadaan yang masih lemah, Rawon langsung kembali ke tempat event untuk mengecek keadaan Hwan Ki. Saat itu Rawon melihat Hwan Ki seorang diri sedang menyelesaikan pekerjaan untuk memasang spanduk. Setelah persiapan selesai dilakukan, Hwan Ki langsung terkapar karena sedari tadi ia menahan rasa sakit akibat keracunan. 다른 사람만큼 심하지 않아요. Dengan penuh perhatian, Rawon merawat Hwan Ki hingga ketika ia terbangun, Hwan Ki pada akhirnya mengutarakan perasaannya pada Rawon jika ia mulai mencintainya. Semenjak saat itu, Hwan Ki dan Rawon resmi berpacaran. Namun masalah langsung dihadapi oleh Hwan Ki dan Rawon sebab ayah Rawon akhirnya mengetahui jika Rawon bekerja di sebuah perusahaan yang telah membuat Jihye meninggal. Ayah Rawon naik pitam dan langsung membawa bensin berniat untuk membakar perusahaan tersebut. Hingga beberapa saat kemudian, ayah Rawon sangat terkejut karena pemilik perusahaan itu ternyata adalah Hwan Ki, pria yang selalu datang ke tempat usaha miliknya. 당신
Kemarahan ayah Rowoon semakin bertambah sebab Rowoon justru dekat dengan Hwan Ki. Hwan Ki yang melihat kemarahan ayah Rowoon langsung bersujud untuk meminta maaf, sembari berkata jika dirinya sama sekali tak berniat untuk menipu ayah Rowoon. Ayah Rowoon yang melihatnya seakan belum bisa menerima permintaan maaf Hwan Ki dan langsung membawa Rowoon untuk pergi dari tempat itu. 너 당장 이리 나와! 아빠. Setibanya di rumah, Rowoon berusaha menjelaskan kepada sang ayah jika Hwan Ki bukanlah pria yang jahat. Mengingat selama 3 tahun ini, diam-diam Hwan Ki memberikan bunga serta selalu membantu keluarga mereka. Rowoon berkata jika seharusnya dirinya lah yang harus disalahkan sebab Rowoon yang memilih untuk masuk ke perusahaan Hwan Ki dengan misi balas dendam. Ia bahkan nyaris membuat kehidupan Hwan Ki hancur ketika menyebarkan rumor buruk yang tak pernah dilakukan oleh Hwan Ki. 아빠는 뭐 하셨냐고요? Setelah kejadian itu, Rowoon yang tak mau Hwan Ki sedih akibat kejadian dengan sang ayah berusaha kembali menemuinya. Saat itu ia beralasan sedang lapar sehingga Hwan Ki berinisiatif untuk memasakkan menu kepada Rowoon. Hwan Ki memohon agar Rowoon tak perlu bersikap baik-baik saja sebab menurut Hwan Ki kemarahan ayah Rowoon adalah sesuatu hal yang wajar setelah apa yang ia lakukan kepada keluarga Rowoon. Rowoon yang kini sudah tak mau berpisah dengan Hwan Ki lantas berkata jika Hwan Ki tak perlu risau dengan sikap sang ayah sebab nantinya ayah Rowoon akan sadar dengan sendirinya yang mana sebenarnya Hwan Ki sama sekali tak bersalah. 그렇다고 말을 하든가. Setelah pembicaraan itu usai, Rowoon meminta pada Hwan Ki agar mengizinkannya menginap karena saat ini ia dan ayahnya sedang berdebat. Tentu saja Hwan Ki pun mengiyakan permintaan Rowoon dan membiarkan gadis itu tidur di ranjangnya, sementara ia membuat tenda di dalam kamar. Saat malam semakin larut, terlihat Hwan Ki tak bisa tidur karena untuk pertama kalinya ada seorang gadis yang menginap di dalam kamarnya. Terlebih orang itu adalah gadis yang sangat ia cintai. Hwan Ki mencoba memberikan perhatian dengan menyelimuti Rowoon dan membetulkan posisi Rowoon yang acak-acakan. Akan tetapi, Rowoon justru terbangun yang membuat Hwan Ki merasa malu dan langsung kabur ke dalam tenda. Keesokan harinya, Hwan Ki sedikit bangun terlambat. Ia baru menyadari jika karyawannya yang bernama Sun Bong telah datang ke ruangannya. Hal itu membuat Hwan Ki bingung karena ia tak mau Sun Bong salah paham jika melihat Rowoon berada di kamarnya. Hwan Ki mencoba mengalihkan perhatian Sun Bong agar Rowoon bisa keluar tanpa diketahui. Namun ketika hampir tiba di pintu keluar, tiba-tiba karyawan lain yang bernama Yuhi datang yang membuat Rowoon harus kembali ke kamar Hwan Ki untuk bersembunyi. 그대로 좀 숨어 있어요. 갈아입을 옷 사다 줄게요. Tak habis akal, Hwan Ki pergi ke mall untuk berbelanja baju bagi Rowoon. Ia ingin karyawan lain mengira jika Rowoon memang datang untuk bekerja. Rencana itu pun sukses menipu keempat karyawannya yang lain. Setelahnya Rowoon pulang ke rumah dan melihat jika di kamarnya bunga-bunga pemberian Hwan Ki kini sudah menghilang. Tak hanya itu, foto Jihae pun sudah diambil oleh sang ayah. Hal tersebut membuat Rowoon semakin marah atas sikap ayahnya. Rowoon langsung memasukkan bajunya ke dalam koper dan berniat meninggalkan rumah itu. Ia berkata pada sang ayah jika dirinya sudah tak tahan dengan keegoisan yang dibuat oleh ayahnya sendiri. Dan kali ini ia akan memilih untuk tinggal bersama Hwan Ki. Melihat anaknya yang nekat meninggalkan rumah, ayah Rowoon menampar gadis itu. Rowoon menangis sembari berkata jika sebenarnya ayahnya sudah mengetahui Hwan Ki adalah orang yang baik dan suatu saat Hwan Ki akan datang dengan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi terhadap Jihae. 그 사람 곧 올 거예요. Rowoon kemudian pergi dan kembali menemui Hwan Ki. Hal itu membuat Hwan Ki terkejut sebab Rowoon datang membawa koper. Saat akan menenangkan Rowoon dengan memberinya segelas teh, keduanya dikejutkan dengan kedatangan Yunjung yang begitu tiba-tiba. Yunjung berkata jika dirinya tak mau kalah untuk mendapatkan Hwan Ki. Namun Hwan Ki justru dibuat pusing dengan sikap kedua wanita itu yang terlihat agresif. 근데 무슨 상황이야? Mereka lantas menghabiskan waktu dengan minum bersama. Ketika Hwan Ki tertidur, Yeonjung ternyata sudah mengetahui jika gadis yang ada di dalam hati Hwan Ki adalah Rowoon seorang. Untuk itu, Yeonjung memberikan pesan pada Rowoon agar terus berusaha serta menjaga Hwan Ki. Hingga keesokan paginya, saat Hwan Ki terbangun, ia dikejutkan melihat penampakan Rowoon yang baru saja selesai mandi.
Ekspresi Hwan Ki pun langsung canggung, padahal Rowoon saat itu hanya ingin memberikan 2 buah tiket untuk melihat pameran lukisan yang diadakan oleh Yeonjung, dan mereka pun berjanji untuk bertemu di lokasi pameran. 데이트할 거면 자기 보는 앞에서 하라면서. Saat akan menuju ke lokasi yang dimaksud, Hwan Ki yang sedang menunggu Rowoon didatangi oleh Yeonjung. Wanita itu berkata jika ia juga mengundang Woo-il karena ada sesuatu yang ingin disampaikan. Hingga Woo-il datang, Yeonjung kemudian mengajak Woo-il untuk berbicara 4 mata. Di mana tujuan Yeonjung mengundang Woo-il karena dirinya ingin agar Woo-il mengakui semua yang terjadi kepada Ji-hye. Sebab dengan pengakuan Woo-il, maka Hwan Ki tak akan lagi disalahkan dengan hal yang tak seharusnya ia tanggung. Menurut Yeonjung, Hwan Ki sama sekali tak akan pernah meninggalkan Woo-il setelah dirinya mengakui semua yang terjadi. Namun bukannya menyesali apa yang telah dilakukannya, Woo-il justru terlihat marah kepada Hwan Ki karena merasa Hwan Ki telah membocorkan rahasianya kepada Yeonjung. Saat itu Woo-il berkata jika alasannya tak mau mengungkapkan apa yang terjadi karena jika ia lakukan maka Yisu pasti akan terpuruk. Hwan Ki lantas menjawab jika adiknya sedari dulu memang sudah mengetahui akan hal itu, yang mana Yisu selama ini terus bersikap seolah tak mengetahuinya karena rasa cintanya kepada Woo-il yang teramat besar. 이미 다 알아. Beberapa saat kemudian datanglah Yisu ke tempat itu dan langsung dibawa keluar oleh Hwan Ki. Saat di mobil, Hwan Ki meminta Yisu untuk membujuk Woo-il agar bersedia mengungkapkan apa yang terjadi. Namun Yisu menolak hal tersebut sebab ia merasa masalah itu sudah terkubur selama 3 tahun belakangan. Mendengar hal itu, Hwan Ki kemudian berkata jika selama 3 tahun ini ada keluarga yang terluka karena mereka merahasiakan kejadian yang sebenarnya. Tak lama kemudian datanglah Rowoon yang membuat Yisu akhirnya menyadari jika Rowoon adalah adik dari Ji-hye. Yisu seketika teringat masa lalu saat sebelum Ji-hye melakukan aksi bundir. Sebab saat itu Ji-hye terlebih dulu bertemu dengan Yisu. Ia meminta maaf karena telah lancang membuat Woo-il jatuh cinta kepadanya. Di luar dugaan, Yisu pun justru melukai tangannya sendiri sembari berkata jika dirinya lebih baik mati jika tak bisa bersama Woo-il. Hingga setelah mengucapkan nada ancaman, beberapa saat kemudian Yisu mendengar jika Ji-hye telah mengakhiri hidup. Hwan Ki yang melihat ekspresi Yisu yang begitu pucat kemudian meminta maaf pada Rowoon karena dirinya tak bisa menemani Rowoon untuk melihat pameran Yeonjung. Ia berkata jika harus mengantarkan adiknya terlebih dulu. Rowoon mengiyakan perkataan Hwan Ki karena ia khawatir kepada Yisu yang terlihat tidak baik-baik saja. Setelahnya, Rowoon kemudian masuk ke dalam gedung pameran di mana ia bertemu dengan Woo-il dan memberitahunya jika Yisu sepertinya sedang sakit. Namun Woo-il sama sekali tak berkata apa-apa seolah tak peduli dengan keadaan yang menimpa Yisu. 병원 가던데 안색이 많이 안 좋더라고요. Sementara itu Yisu yang sedang diantar pulang oleh Hwan Ki kemudian meminta Hwan Ki untuk menepikan mobilnya. Ia merasa tak tenang setelah mengetahui fakta jika Rowoon adalah adik kandung dari Ji-hye. Yisu sangat takut kehilangan Woo-il jika nantinya masalah mengenai penyebab kematian Ji-hye akan terungkap. Ia meminta pada Hwan Ki untuk tetap merahasiakan semuanya karena hal itu demi kebaikan Hwan Ki sendiri agar ia ingin tetap bersama Rowoon. Jika Hwan Ki bersikeras ingin mengungkap kebenaran tentang kematian Ji-hye, maka hal itu sama saja dengan mengubur cinta Rowoon terhadapnya. Dan bahkan Rowoon bisa saja membenci Hwan Ki. Namun Hwan Ki berkata jika dirinya sudah bertekad untuk mengungkap kebenaran dan akan menerima apapun konsekuensinya. Hingga ketika pulang ke ruangannya, Hwan Ki melihat Rowoon yang sedang tertidur yang juga membuatnya teringat perkataan Yisu mengenai dirinya yang tak bisa lagi bersama gadis itu. Di tengah rasa pusing yang melanda, ia pun kemudian menemui Yeonjung dan meminta saran mengenai keputusan apakah yang harus ia ambil. Yeonjung menyarankan agar Hwan Ki tetap pada rencana awal, yakni mengungkapkan semuanya sembari menikmati momen terakhirnya bersama Rowoon. Karena saat ini hanya itulah yang bisa Hwan Ki lakukan. 이것도 인연인가 싶어. 내가 네 얘기를 들을 수 있게 된 거. Setelahnya, Hwan Ki pulang dan melihat Rowoon sedang mencoba bermain gitar. Mengingat saran dari Yeonjung, Hwan Ki yang sebenarnya tak mahir bermain gitar, apalagi bernyanyi, mencoba melakukannya sebisa mungkin agar Rowoon merasa terhibur. Dan hal kecil itu rupanya mampu membuat Rowoon tersenyum. Setelahnya, Rowoon kemudian memainkan gitar untuk Hwan Ki. Dan ternyata suara dan permainan gitarnya lumayan mahir. Melihat hal tersebut justru membuat Hwan Ki merasa bersedih karena ia semakin takut jika waktu bahagia yang Hwan Ki rasakan seperti ini tak bisa lagi diulang.
Beberapa saat kemudian, Wuil datang dan meminta agar Hwan Ki menemuinya di ruang kerja. Wuil ingin bertanya mengenai hal yang telah diketahui oleh Yisu mengenai perselingkuhannya dengan Ji-hye. Hwan Ki kemudian berkata jika Yisu sebenarnya sudah mengetahui akan hal itu, termasuk rahasia Wuil yang selama ini disembunyikan. Oleh sebab itu, mulai saat ini, Hwan Ki tak akan lagi memaksa Wuil untuk tetap terus bersama Yisu, karena hal itu justru semakin membuat beban bagi Wuil. Ia berjanji akan membantu Wuil untuk bertanggung jawab ketika mereka mengungkapkan kebenaran. Setelahnya Hwan Ki pergi ke ruangannya, ia pun melihat Roun sedang menantinya. Hwan Ki tak mau menyia-nyiakan waktu bersama Roun yang tinggal beberapa hari lagi. Ia mencoba melakukan apapun sebisanya agar Roun terlihat senang, yang salah satunya adalah bermain kartu. Semua hal ia lakukan, bahkan ketika Roun memintanya untuk ngedance. Tanpa malu-malu, Hwan Ki menuruti permintaan Roun. Keesokan harinya, Yisu yang sedang berada di salon bersiap untuk acara pernikahannya dengan Wuil. Namun tiba-tiba ia mendapat telepon dari Wuil yang berkata jika dirinya sudah ada di tempat fitting baju pengantin. Yisu pun sangat terkejut sebab sebelumnya Wuil sama sekali tak peduli. Hingga saat bertemu, Wuil kemudian mengajak Yisu untuk pergi ke suatu tempat dan tempat itu adalah taman bermain anak-anak. Wuil yang biasanya selalu cuek kali ini sangat perhatian kepada Yisu. Ia bahkan memakaikan sial pada Yisu agar gadis itu tidak kedinginan. 오빠도 추운데. 자유형권이야. Dan setelahnya, Wuil mengajak Yisu untuk bermain ayunan, hingga Yisu yang jarang diperhatikan meminta agar Wuil tak lagi bersikap acuh kepadanya. Namun di luar dugaan, Wuil justru berkata jika mulai saat ini Yisu tak perlu berpura-pura atau berbaik hati kepada pria pengecut seperti dirinya, karena sebenarnya ia pernah menipu Yisu dan bahkan pernah menjalin hubungan dengan Ji-hye. 나같이 비겁한 놈 참아주고 견뎌주는 거. Wuil meminta maaf dan berjanji akan mengakui semua yang terjadi kepada keluarga Yisu dan keluarga Ji-hye, yang mana dirinya merupakan penyebab Ji-hye melakukan bundir. Yisu yang mendengar hal itu hanya bisa menangis dan memohon agar Wuil tak pernah meninggalkannya. Namun Wuil tetap pergi meninggalkan Yisu. Di lain sisi, Roun yang masih tak mengetahui apa-apa terlihat datang ke ruangan Wuil untuk memberikan hadiah pernikahan. Namun saat itu, Roun justru menemukan sketsa gambar yang pernah dibuat oleh mendiang kakaknya. Hal itu membuat Roun penasaran dan ingin langsung menanyakannya kepada Wuil, yang mana saat itu Wuil sendiri sedang menghadap keluarga Yisu untuk mengatakan hal yang terjadi pada mantan sekretaris Hwan Ki. Sembari bersujud, Wuil terlebih dulu berkata jika dirinya tak bisa menikah dengan Yisu karena dirinya adalah penyebab kematian Ji-hye dan bahkan pernah berselingkuh dengan sekretaris Hwan Ki. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, Wuil berkata jika ia akan keluar dari perusahaan dan meninggalkan apa yang telah diberikan oleh keluarga Yisu kepadanya. Dan setelah memberi pengakuan, Wuil pergi meninggalkan mereka. Saat di luar, ia pun bertemu dengan Roun sembari membawa sketsa gambar pemberian Ji-hye dulu. Melihat kemarahan Roun, Wuil akhirnya mengaku jika ia adalah orang yang telah membuat Ji-hye memutuskan untuk bundir. 미안합니다. Beberapa saat kemudian, Hwan Ki datang dan berusaha menenangkan Roun. Roun lantas bertanya padanya apakah semua yang diucapkan Wuil adalah kebenaran. Mendengar hal itu, Hwan Ki hanya bisa terdiam karena dirinya memang sama-sama bersalah sebab telah menyembunyikan fakta tersebut. Hal itu ia lakukan demi melindungi adiknya agar Yisu tidak semakin terluka. Hingga pada akhirnya Hwan Ki tak menyadari keberadaan Yisu. Ia pun sangat khawatir jika terjadi hal buruk pada sang adik. Hwan Ki kemudian pergi meninggalkan Roun, sementara Wuil sendiri pergi menemui ayah Roun untuk meminta maaf dan menjelaskan tragedi yang menimpa Ji-hye. Terlihat ayah Roun sangat marah, yang mana Ji-hye meninggal ternyata akibat ulah dari Wuil. Sementara ayah Roun yang menyadari jika putrinya selalu terlihat sedih, lantas bertanya mengenai hubungan Roun dengan Hwan Ki. Roun berkata jika dirinya tak bisa lagi bersama Hwan Ki meskipun ia masih mencintainya. Hal itu dikarenakan Ji-hye juga memiliki perasaan yang sama pada Hwan Ki. Mendengar hal itu, ayah Roun memberikan nasihat agar Roun bisa menjalani kehidupannya sendiri dan tak lagi memikirkan mendiang sang kakak. Sebab menurut ayahnya, Ji-hye pun akan senang jika Roun hidup bahagia dengan menemukan pria yang ia cintai. Mendengar hal itu, Roun memeluk ayahnya dan berterima kasih karena sudah memberikan restu untuk hidup bersama Hwan Ki.
Sementara Hwan Ki sendiri mendapatkan masalah serius ketika teman Raun yang bekerja sebagai reporter melaporkan mengenai keburukan perusahaan. Ia juga menutupi ayah Hwan Ki yang berkuasa dan selalu menutupi hal tentang kematian Ji Hye. Ayah Hwan Ki yang tak mau citra perusahaan hancur lantas menyuruh Hwan Ki untuk mengkambing hitamkan Woo-il. Namun Hwan Ki menolak usulan tersebut. Dengan perasaan marah kepada sang ayah, Hwan Ki pun menceritakan alasannya menjadi seorang yang introvert. Sebab ayahnya tak pernah mengerti perasaannya dan selalu mementingkan diri sendiri serta kemajuan perusahaan. Ayahnya yang mendengar ucapan Hwan Ki hanya bisa terdiam karena selama ini ia memang hanya menuntut Hwan Ki untuk melakukan apa yang ia mau. 아빠는 신음소리 다 덮어버리고 그렇게 아버지 Setelahnya Hwan Ki yang berada di ruang kerja didatangi oleh Woo-il. Ia meminta Hwan Ki untuk menjadikannya sebagai orang yang bersalah atas semua tuduhan di media. Namun Hwan Ki menolak sebab saat ini dirinya yang ingin bertanggung jawab sepenuhnya. Ia ingin mengundurkan diri dari perusahaan milik sang ayah. Woo-il terus membujuknya agar menjadikannya sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menghentikan pemberitaan di media. Namun Hwan Ki memeluk Woo-il yang membuat Woo-il mengerti jika Hwan Ki sudah bertekad untuk menyelesaikan masalah tanpa melibatkannya. 너 말고는 회사 지킬 사람이 없네. Singkat cerita, kini Hwan Ki sudah mengundurkan diri dan keluar dari ruangan yang selama ini ia gunakan. Ia pun teringat dengan banyak kenangan manis yang ia lalui di sana ketika pertama kali bertemu dengan Raun dan keempat karyawan. Dan saat akan pergi, keempat karyawan menemui Hwan Ki untuk berterima kasih karena telah menjadi atasan yang sangat baik bagi mereka. Hingga saat di perjalanan dan ketika menyetir mobil, Hwan Ki yang sedang melamun memikirkan Raun, tiba-tiba mobilnya ditabrak oleh seseorang yang ternyata itu adalah Raun. Hwan Ki yang sangat merindukan gadis itu langsung memeluk Raun dan menegaskan jika hubungan asmara keduanya sudah kembali terjalin. Meskipun saat ini Hwan Ki tak lagi menjadi seorang CEO. Pada akhirnya Hwan Ki tinggal di sebuah pulau untuk menenangkan diri. Hal itu pun membuatnya lebih bahagia sebab dirinya ditemani oleh wanita pujaan hati yang tak lain adalah Raun. Meskipun terkadang Hwan Ki selalu dibuat kesal sebab sifat Raun yang sangat bertolak belakang dengan dirinya yang sangat perfeksionis. 침대에서 과자 파티라니. Di balik kekurangan Raun, Hwan Ki selalu merasa bahagia karena Raun merupakan wanita yang apa adanya yang selalu bisa membuatnya tersenyum. Setelah beberapa hari tinggal di tempat itu, Hwan Ki dan Raun didatangi oleh Woo-il dan Yisu. Melihat hal itu, sempat terjadi kecanggungan di antara mereka. Namun ternyata kini Woo-il dan Yisu sudah sama-sama memiliki perasaan satu sama lain. Ternyata Yisu kini sudah berubah dan tak lagi menyembunyikan perasaan yang ia rasakan. Hal itu pun membuatnya bisa akrab dengan Raun. 나 진짜 진심이에요. 참을. Sementara Hwan Ki yang bersama Woo-il terlihat bertanya-tanya mengapa Woo-il kini bisa menerima kehadiran Yisu. Woo-il lantas berkata jika dirinya sudah memutuskan untuk memulai semuanya sedari awal. Woo-il juga meminta pada Hwan Ki agar kembali ke perusahaan sebab kini perusahaan sangat membutuhkan ide brilian dari Hwan Ki. Terlebih, ayah Hwan Ki sudah menyerahkan urusan perusahaan pada Hwan Ki dan Woo-il. 그럼 돌아오든가. Raun yang melihat kekasihnya sedang banyak pikiran lantas memberikan saran agar Hwan Ki menuruti kata hatinya saja, di mana Raun memperlihatkan video yang dibuat khusus oleh keempat karyawan Hwan Ki. Ternyata mereka juga sangat menginginkan bos seperti Hwan Ki untuk bisa segera kembali ke perusahaan. Sebab Hwan Ki merupakan bos yang mengayomi kepada bawahannya. Singkat cerita, kini Hwan Ki memutuskan untuk kembali ke perusahaan. Namun sebagai langkah awal, ia membawa ayahnya untuk bercukur di tempat usaha milik ayah Raun. Yang mana ternyata kedua pria itu bisa menjalin hubungan dengan akrab. Hal itu membuat perasaan Hwan Ki kembali lega. Saat di kantor, keempat karyawan sangat senang melihat hubungan Hwan Ki dan Raun. Meskipun sebenarnya mereka harus berpura-pura tak mengetahui hubungan itu. Dengan semangat yang baru, Hwan Ki bertekad agar perusahaannya bisa kembali dipercaya oleh klien seperti dulu lagi. Meskipun hal itu tidaklah mudah setelah pemberitaan buruk media. Terlebih, para karyawan sudah tak lagi kompak seperti dulu. 이게 무슨 테러지? 야, 지금 나도
Suatu hari Hwan Ki sengaja mengadakan lomba olahraga di perusahaannya, yang mana ide dari Hwan Ki berhasil membuat para karyawannya kembali kompak dan bersemangat. Bahkan kini Woo-il dan Yi-soo juga membantu Hwan Ki untuk mengikuti perlombaan tersebut. Woo-il bahkan tak segan menunjukkan kemesraannya dengan Yi-soo di depan banyak orang. Saat itu Hwan Ki pun sudah memiliki rencana untuk mengungkapkan suatu hal kepada Rowoon. Saat hujan turun dengan deras, Hwan Ki sengaja membuat Rowoon galau karena ingin memberikan kejutan. Ia berdansa di hadapan semua orang sembari berkata jika Rowoon merupakan gadis yang sangat ia cintai. Kini semua orang begitu bahagia melihat perubahan yang besar dalam diri Hwan Ki. Sebab ia yang dulunya sangat introvert, kini bisa mulai terbuka dan bahagia. Setelah bertemu dengan seorang gadis yang bisa menyembuhkan luka di hati karena tragedi di masa lalu, dan film pun berakhir.